Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Enggak. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Ya, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bilang. Katik-katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu tuh depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bilang. Di payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak katik romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu apa. Gitu. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball.
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tandai agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah, langkah sarung. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih?
Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon dari Medan tapi apalagi tulangku suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, Pusing bingung kan? juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja bang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Oh, iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jangan pulang sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ngapain, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin baik. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, makna sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongin dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tak? Ini juga
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Liburan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, waduh. Asik. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan kau yang kau. Ayo, kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemai. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Belum baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau pas payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia. Baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek.
Cek. Lemanian po, kau ni po. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Nggak jadi, Cek. Aku ada negok dulu. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Aduh. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin aku jenguk kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau nak pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat nih, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak kau, gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talau. Adu domba mengadu domba di perairan. Adu
domba mengadu domba, domba dipertaruhkan demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah terus jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kerten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin ciri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia kalau ngendel uji kabar cantik, tinggi, poten, perawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Maria, sini kudai ka batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Salah gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Jauh! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya.
Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nah, minjem sama Waya-Waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Daniel. Maria. Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya, mana anak nanya. Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cek mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng popi ya. Biasa bae. Sadar jam ini. Oh, lalahmu. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita ngemol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga di kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau udah bisa lah. Kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ nah. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kalian balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini.
sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Tak nyangkut Yan, sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jengok. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria.
Mainan aku sekarang lah beda, Maria. Jangan disentuh, Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Udah mari Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, ku tombol ya. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mimi. Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingo apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap dah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya tadi sama bapak. Om sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga.
Ini tetanggaku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku landak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama bapak mbak Me. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Pada 2461 lapor kenakan untuk lapor situasi di depan ganti. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya? Iyalah, benar. Makasih Kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Lemak Cak yang foto galak juga. Jadi juga. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar Ya, nazar, ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu memang. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Udah Yan, canda banyak. Cari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Pagi, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Revidi Iskandar dan inilah liputan Metropolis Pagi selengkapnya.
Mengawali informasi pertama, pemirsa, harga beras premium di pasar KM5 Palembang kembali mengalami kenaikan secara perlahan. Pekan ini harga beras premium kemasan 5 kg naik sebesar Rp1.000 dibandingkan pekan sebelumnya. Sabrina Laila bersama juru kamera Muhammad Aidil berada di pasar KM5 Palembang untuk memantau perkembangan harga beras. Untuk harga beras SPHP terpantau stabil di harga Rp62.000 per kemasan 5 kg. Sementara itu untuk harga beras premium mengalami kenaikan Rp1.000 sejak 1 pekan lalu untuk kemasan 5 kg. Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sedang berada di warung Bu Ina dan sekaligus langsung ngobrol sama Bu Ina di siang hari ini. Bu, bagaimana update harga terkait beras pada hari ini? Kalau SPHP harganya stabil. Nah, kalau yang premium itu naik berasnya. Naik, kalau boleh tahu berapa Bu naiknya? Kalau yang premium naiknya 1.000 per karung. Itu udah 2 kali naik itu. Kemasan berapa Bu? Kemasan 5 kilo. Kita kan ada jual beras ini juga. Nah, beras jalur. Beras jalur tuh rasanya hampir sama kayak beras premium, tapi harganya murah. Kalau yang beras jalur harganya 14.500 1 kilo. Kalau yang patin, ya yang premium patin, topi koki, selancar itu 16.000 harganya per kilo. Kalau per 5 kilo dia 76. Saat ini saya sedang bersama Yu Yeni. Ya, selamat siang. Saya mau nanya terkait update harga beras pada hari ini. Untuk hari ini harga beras 5 kilo, 10 kilo dengan 20 ya. Untuk 5 kilo di beras premium itu di harga mulai dari 76 sampai 77.000 per 5 kilo ya. Untuk yang 10 kilo itu mulai dari harga 147 sampai 151 per 10 kilo dengan berbagai macam merek ya. Untuk yang 20 itu mulai dari harga 295 sampai 297 per 20 kilo deh. Kalau untuk yang SPHP? Untuk SPHP beras pemerintah itu normal harganya ya. Harga jual mulai dari harga 61 sampai 62. Mulai minggu ini sudah mulai ada kenaikan, mulai dari harga beras yang 5 kilo sampai 20 tuh kenaikannya berkisar di antara 1.000 sampai 2.000 per karung. Pedagang berharap pemerintah kembali menstabilkan harga beras dengan harga yang stabil. Mereka berharap daya beli masyarakat kembali meningkat seperti sedia kala. Saya Sabrina bersama juru kamera Muhammad Adil melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial beberapa rangka atap dan pembatas di Dermaga 7 Ulu Palembang rusak akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, kerusakan yang terjadi akan segera diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya David Iskandar bersama juru kamera Suryadi berada di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang untuk melaporkan kepada Anda kondisi terkini di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan pemirsa PAL TV, seperti yang kita tahu kemarin sempat viral di media sosial terjadi pencurian dari fasilitas umum yang terjadi di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan seperti yang sama-sama kita tahu juga bahwasanya kemarin sempat ditinjau langsung oleh Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Seperti yang dilihat oleh Bapak Ratu Dewa bahwasanya banyak yang harus diperbaiki dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan seperti apa kondisi terkini, mari bersama-sama pemirsa PAL TV kita langsung lihat di lapangan. Ya pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, seperti yang dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, di belakang kami sudah beberapa dari kerangka atap di Dermaga 7 Ulu yang sudah dilepas oleh dari penjaga 7 Ulu. Dan juga pemirsa PAL TV dapat kita lihat di sebelah belakang kami bahwasanya beberapa kerangka yang sudah dilepas itu sudah diamankan oleh penjaga dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Masih ada beberapa yang belum dilepas, tapi katanya nanti informasinya akan dilepas dalam waktu dekat. Dan pemirsa PAL TV kami informasikan bahwasanya untuk fasilitas di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang seperti kerangka atap ini itu beberapa sudah dicuri ataupun kehilangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan dilakukan revitalisasi ataupun perbaikan di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan untuk bagaimana informasi selengkapnya, kita akan langsung saja bertanya-tanya ataupun menemui pihak terkait untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Viralnya beberapa rangka atap dan pembatas di dermaga 7 Ulu Palembang yang rusak akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang. Setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, berdasarkan pantauan tim PAL TV, saat ini beberapa rangka atap terlihat telah dilepas sebagai bagian dari proses perbaikan. Ya baiklah pemirsa PAL TV, untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu petugas dari dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Halo, selamat siang Bapak, dengan nama siapa? Dari Saputra, kasih vaksin. Jadi ini pelabuhan Sungai Tujuh. Oke, baik Bapak Andi Saputra. Untuk rangka atap, ini kan sudah ada beberapa rangka atap yang sudah dilepas nih Bapak. Nah, itu dari kapan Pak untuk dilepasnya? Kalau soal atap rangka yang sudah dibongkar itu sejak hari Kamis pagi sampai Kamis sore pembongkarannya. Oke, berarti untuk pembongkaran itu dilakukan dalam 1 hari Bapak? Dalam 1 hari ya. Oke, baik. Selain atap Bapak ini yang fasilitas umum yang mengalami kehilangan, selain dari ini apa saja Pak yang terjadi kerusakan atau seperti apa di dermaga 7 Kota Palembang ini? Kerusakannya yang dialami di dermaga 7 ini selain rangka atap, kaca pecah, terus plafon luar hilang dicuri, terus pintu dermaga ada yang congkel. Bapak Andi, terima kasih untuk kesempatannya. Dan pemirsa PAL TV, seperti yang disampaikan oleh salah satu petugas dari dermaga 7 Ulu, Bapak Andi Saputra, bahwasanya untuk di dermaga 7 Ulu akan dilakukan perbaikan, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palembang Ratu Dewa, juga akan dilakukan renovasi dalam waktu yang secepatnya. Saya David Iskandar bersama juru kamera Suryadi melaporkan dari dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Pemirsa, viral di media sosial, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendapati salah satu kampung iklim yang sudah didirikan sebelumnya justru tidak terawat. Untuk itu dirinya meminta dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan memaksimalkan pemeliharaan kampung iklim yang ada. Kalau Pak Kadin datang ke sini jengok di dalamnya pecah sarangan tuh. Ini aku nyengok kan terbengkalai. Katanya pemerintah kota ini punya kampung iklim, kampung tematik. Ini hampir totalnya gabung ke 149-an. Ini salah satu contohnya, tidak terawat. Ditemui pada Senin 29 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan di Palembang terdapat 149 kampung iklim maupun kampung tematik. Dengan adanya kampung iklim yang tidak terawat, Wali Kota Palembang menilai dari sisi perawatan cukup memprihatinkan, lantaran ide kampung iklim merupakan hal yang baik untuk menjaga lingkungan, kearifan lokal, serta mengakomodir masyarakat di lingkungan tersebut. Untuk itu, evaluasi akan dilakukan untuk memelihara dan memanfaatkan kampung iklim yang sudah ada semaksimal mungkin. Pihak DLH, Perkimtan, dan Bapeda diminta untuk melakukan tindak lanjut. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah rangkaian Tetapi kenyataannya saya cek di lapangan ada beberapa kampung iklim dan juga kampung tematik yang cukup memprihatinkan. Maka dari itu saya minta ada evaluasi. Ke depan tidak perlu kita tambah lagi, kita yang ada di dulu kita pelihara, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka saya minta mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, terus Perkimtan sendiri dan Bapeda sendiri harus mengevaluasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemerintah Kota Palembang melakukan kajian kebijakan tolak LGBT. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pada momentum Harganas, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta orang tua membangun karakter anak ke arah yang positif. Dan saat ini Pemkot Palembang tengah melakukan kajian kebijakan untuk menolak keberadaan LGBT. Pada momen Harganas yang diperingati setiap tanggal 29 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap keberadaan LGBT. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang tengah melakukan kajian yuridis formal yang nantinya juga memuat saran dari tokoh masyarakat, ormas, organisasi keagamaan, dan institusi lainnya. Dari kajian yang dilakukan, nantinya Pemkot Palembang akan memiliki payung hukum yang jelas sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan LGBT.
tentang LGBT itu atau gimana Pak? Ya, maka dari itu ya kita cari dulu formatnya, payung hukumnya dulu, baru kita sudah punya payung, tapi saya melihat masih cukup general. Saya ingin landasannya lebih detail, lebih konkret dan enak mengeksekusi. Pada momentum Harganas ini, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta orang tua dapat membangun akhlak, etika, perilaku, dan idealisme bagi anak ke arah yang positif. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala di sejumlah sekolah, seperti yang terjadi di SD Negeri 216 Palembang, yang saat ini mengalami kekurangan ruang belajar serta kerusakan pada berbagai fasilitas sekolah. Kondisi ini dinilai berdampak pada kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Kepala SD Negeri 216 Palembang, Susi Indriani, mengatakan sekolah yang dipimpinnya saat ini mengalami kekurangan ruang belajar. Dari total 12 rombongan belajar, hanya 6 ruang kelas yang dapat digunakan. 2 ruang kelas lainnya tidak dapat difungsikan secara maksimal karena kerap terendam banjir saat hujan. Sejumlah fasilitas pendukung sekolah juga belum memadai. Di antaranya belum tersedianya ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang administrasi, hingga laboratorium komputer yang layak. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana sekolah juga mengalami berbagai kerusakan, mulai dari lantai, plafon, hingga pintu toilet membutuhkan perbaikan. Kondisi sarpras sudah banyak yang perlu perhatian dan perbaikan, plafon sudah jebol, kemudian lantai keramik dan sebagainya sudah pecah-pecah, kemudian toilet, jumlah toilet itu kekurangan. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera merealisasikan renovasi serta pembangunan ruang kelas baru. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, terkait 320 siswa yang terancam tidak terdaftar dalam Dapodik pada pelaksanaan SPMB 2026, pengamat pendidik Sumsel menegaskan hak siswa untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dikorbankan akibat kesalahan administrasi yang dilakukan pihak sekolah. Menanggapi temuan Ombudsman, pengamat pendidikan Sumatera Selatan Profesor Abdullah Idi menegaskan sebanyak 320 siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SPMB 2026 tidak boleh kehilangan haknya untuk bersekolah. Persoalan tidak terdaftarnya ratusan siswa dalam Dapodik bukan merupakan kesalahan siswa maupun orang tua, melainkan diduga akibat kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Sumsel diminta segera mencarikan solusi agar seluruh siswa yang telah diterima tetap dapat tercatat dalam sistem Dapodik dan mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Perlu dicari solusi, ya kenapa terjadi demikian, ya tidak terdaftar di Dapodik itu. Karena mereka sudah dinyatakan lulus, oleh sebab itu menurut saya harus ada jalan keluar atau solusi karena mereka sudah dinyatakan lulus, kemudian ya semuanya sudah berharap kan. Selain itu, Profesor Abdullah Idi juga meminta dilakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang diduga melanggar ketentuan mengenai jumlah rombongan belajar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Perbaikan jembatan Muara Lawai ditargetkan selesai pertengahan Agustus. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
Biar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Nem, peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepat begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mana bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya, panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau, keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB?
Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi dak ge dulu, bayarannya mahal dah. Agak mahal aja dak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah kan anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Perbaikan jembatan Muaralawai yang roboh akibat truk pengangkut batu bara, Pemprov Sumsel menargetkan perbaikan jembatan akan selesai pada pertengahan bulan Agustus 2026 mendatang. Robohnya jembatan Muaralawai disebabkan oleh mobil truk angkutan batu bara hingga saat ini masih dilakukan perbaikan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumatera Selatan, Apriyadi Mahmud mengatakan, saat ini progres pembangunan di lapangan sekitar 24% dan ditargetkan pada pertengahan Agustus 2026 dapat selesai secara keseluruhan. Insya Allah artinya mungkin di minggu kedua Juli mungkin sudah di angka 60%. Artinya 60%, 40% tinggal barang itu dibawa ke Palembang. Target kita awal-awal Agustus sudah mulai proses pemasangan sehingga 17 Agustus jembatan ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Perbaikan jembatan Muaralawai menggunakan pendanaan dari Asosiasi Perusahaan Batubara sebesar 22 miliar rupiah. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, meski nilai tukar dolar mulai turun dari level tertingginya, harga barang elektronik di Palembang masih belum ikut turun. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada penurunan penjualan. Pedagang elektronik di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang mengaku harga barang masih bertahan tinggi. Saat dolar sempat menyentuh Rp18.000, distributor melakukan penyesuaian harga hingga berkisar 10 hingga 20%. Meski kini nilai tukar dolar berada di kisaran Rp17.800, harga elektronik belum mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Pedagang menyebut penjualan ikut merosot hingga sekitar 30% dibandingkan saat kondisi normal. Lumayan jauh sih, sekitar 5-15%. Contoh kayak bulan lalu aja kenaikannya sudah 3 kali. Nah, dan untuk bulan ini pun kita pun dapat pengumuman sudah dari pabrik-pabrik atau produsennya sekitar 5-20. Lumayan naiknya jauh. Ke depan. Ya. Banyak sih. Contoh dari jalan aja udah sepi. Daya beli masyarakat sih kayaknya udah turun banyak ya.
kira setengah atau lebih dari setengah? Setengah lebih. Setengah lebih. Karena kan kita punya kompetitor kan juga semakin banyak ya, dari online juga ada. Pedagang berharap harga dari distributor segera disesuaikan agar harga jual kembali terjangkau dan penjualan dapat pulih. Muhammad Aidil, PAL TV. 90 jemaah umroh holiday angkasa wisata dilepas dari Bandara SMB 2 Palembang. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 90 jemaah umroh diterbangkan langsung dari Palembang menuju Madinah menggunakan maskapai Garuda Indonesia dalam paket perjalanan umroh selama 12 hari. Sebanyak 90 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Minggu malam 28 Juni 2026. Para jemaah diberangkatkan menggunakan penerbangan langsung rute Palembang-Madinah dengan maskapai Garuda Indonesia. Program perjalanan ini merupakan paket umroh selama 12 hari yang memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak perlu transit sebelum tiba di kota suci Madinah. Prosesi pelepasan jemaah dipimpin oleh Kepala Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari yang hadir mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata. Dalam kesempatan tersebut, Indah menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Selama menjalankan ibadah umroh, para jemaah dijadwalkan menginap selama 4 malam di kota suci Madinah dan 6 malam di kota suci Mekah. Waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah dan berziarah ke berbagai tempat bersejarah dalam Islam. Adapun harapan kami kepada 90 jemaah ini sebagaimana tadi kami sampaikan, amanah dari Bapak CEO kita, Bapak Haji Dedi Suparman, seperti biasa tentunya kami sangat berharap seluruh jemaah kami ini dapat beribadah umroh dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketika disampaikan mulai dari mendaftar, manasik, dan kami lepaskan tadi. Kami berharap semua jemaah kami dapat beribadah umroh dengan khusyuk sehingga menjadi jemaah umroh yang pulang dengan keadaan bahagia dan menjadi jemaah umroh yang mabrur dan mabruroh. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga mengikuti tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Dalam tausiahnya, Ustadz Suparman mengingatkan para jemaah agar senantiasa menjaga niat, kesehatan, kekompakan, serta kehusyukan selama menjalankan ibadah umroh. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, pembalap Indonesia tampil garang di hari terakhir penyelenggaraan Ajang Banyuwangi BMX Internasional 2026 Minggu 28 Juni. Dua pembalap nasional sukses meraih podium utama usai mengalahkan para lawan di kelas elit putra dan putri, sehingga mematahkan dominasi pembalap Thailand yang sempat merajai kelas elit di hari pertama. Persaingan ketat tersaji di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi, Jawa Timur pada hari terakhir kejuaraan Banyuwangi BMX 2026 Minggu 28 Juni. Ratusan pembalap dari dalam dan luar negeri beradu kecepatan menaklukkan lintasan supercross berstandar olimpiade yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tingkat tinggi. Di kelas paling bergengsi yaitu elit putra, pembalap Indonesia Rio Akbar berhasil tampil dominan sejak babak penyisihan hingga pada partai final. Ia mampu terus menjaga posisi terdepan hingga garis finish dan mengamankan gelar juara mengalahkan pembalap asal Thailand. Keberhasilan lainnya juga ditorehkan Amelia Nurshifa di kelas elit putri. Pembalap muda Indonesia itu tampil konsisten dan berhasil mengalahkan para rivalnya untuk meraih posisi pertama. Kemenangan Amelia sekaligus melengkapi dominasi Indonesia pada nomor elit di hari penutup kejuaraan. Hasil ini menjadi kebangkitan tim Indonesia setelah pada hari pertama kelas elit didominasi oleh pembalap asal Thailand. Dan tetap optimis ya, BMX Supercross ini bisa menjadi salah satu event andalan atau sport tourism andalan bagi Kabupaten Banyuwangi. Untuk di trek ini kan, trek ini bisa dibilang trek terpanjang di ya mungkin ya, banyak sekitar 520 hari kalau nggak salah. Jadi di sini bukan hanya mengandalkan skill aja, jadi kita harus pintar-pintar menyimpan tenaga. Kejuaraan Banyuwangi BMX 2026 diikuti ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara Asia.
Ajang ini kembali mengukuhkan Banyuwangi sebagai salah satu tuan rumah balapan BMX internasional terpenting di Indonesia, sekaligus menjadi arena berburu poin menuju berbagai kejuaraan dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kompetisi Nesqua Cup 2026 resmi menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan dengan menggelar laga final kategori usia 16 tahun di Gor Duta Jaya Kemang Manis, Minggu 28 Juni 2026. Duel panas antara Slime Junior dan BSB berlangsung sengit hingga detik terakhir, sebelum Slime Junior memastikan gelar juara dengan kemenangan tipis 2-3-2-2. Saat ini sedang berada di Gor Duta Jaya nih buat nyaksiin pertandingan final Nesqua Cup tahun 2026. Nah, kali ini yang bakal bertanding adalah tim Slime Junior versus BSB. Kira-kira nanti siapa nih yang bakal menang? Yuk saksikan terus Time Basketball. Partai final mempertemukan dua tim terbaik kategori KU16, yaitu Slime Junior dan BSB. Sejak tip-off dimulai, kedua tim menampilkan permainan cepat dengan pertahanan yang sama kuat. Slime Junior berhasil mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 8-5 setelah mampu memanfaatkan sejumlah peluang menjadi angka. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat drastis. BSB tampil lebih agresif dan berhasil membalikkan keadaan. Memasuki menit-menit akhir, BSB sempat memimpin dengan skor 22-21, membuka peluang besar untuk meraih gelar juara. Namun, harapan tersebut gagal setelah Marvel, pemain Slime Junior, tampil sebagai pahlawan tim. Pada detik-detik terakhir pertandingan, Marvel berhasil mencetak 2 poin krusial yang membalikkan keunggulan menjadi 23-22. Nah, Sobat Basket, saat ini tadi saya sedang bersama Marvel dari tim Slime Junior. Halo. Hai. Gimana nih perasaannya setelah mendapatkan juara pertama nih? Seneng sih, walaupun tadi gamenya agak sengit tadi. Iya, tadi pertandingannya agak sedikit deg-degan ya tadi permainannya. Oke, jadi strategi apa nih yang digunain? Apa aja? Strategi? Boleh strateginya? Strateginya full court, sama main santai. Oke, nah untuk harapannya apa nih untuk timnya? Mungkin kedepannya bisa ya latihan bareng-bareng lagi. Mungkin kemarin kan batasan waktunya dikit. Sudah mau lomba jadi dikit latihannya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Semangat terus ya. Selamat ya. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, mengantarkan Slime Junior keluar sebagai juara kompetisi Nesqua Cup 2026 kategori usia 16 tahun, setelah menyajikan pertandingan final yang menegangkan dan penuh drama. Nah, Sobat Basket, itu dia tadi pertandingan sengit antara tim Slime Junior versus BSB nih, yang dimenangkan oleh tim Slime Junior dengan skor 23-22. Nah, buat Sobat Basket, jangan lupa buat saksiin terus Time Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku Tarisa bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Basket! Hingga Juni 2026, 204 kejadian karhutla terdeteksi di Sumsel. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Berdasarkan data BPBD Sumsel hingga 28 Juni 2026, sebanyak 204 kejadian karhutla terjadi di Sumsel dengan luas lahan terdampak mencapai 305,39 hektar. 102 kejadian karhutla terjadi pada bulan Juni 2026. BPBD Provinsi Sumatera Selatan mencatat hingga 28 Juni 2026, kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mencapai 204 kejadian, dengan luas lahan terdampak mencapai 305,39 hektar. Kebakaran tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan 102 kejadian, kemudian bulan Mei mencapai 91 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyabana mengatakan, pada 29 Juni di Sumsel terdeteksi 26 titik panas. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 8 titik. Disusul Musi Rawas Utara sebanyak 5 titik, serta Muara Enim dan Oku Timur masing-masing 4 titik panas. Untuk kebakaran sendiri sampai dengan sekarang masih didominasi di lahan-lahan mineral, dan ya kita juga menghimbau kepada masyarakat dan juga sektor swasta yang melakukan usaha di wilayah Sumsel, baik itu perkebunan maupun kehutanan, kita himbau untuk jangan membakar, terutama untuk membuka lahan. Saat ini BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan 5 unit helikopter waterbombing, 1 unit helikopter patroli, dan 1 unit pesawat patroli untuk memantau dan membantu proses pemadaman udara jika terjadi karhutla di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Prabu Muli mengidentifikasi 3 kecamatan yang menjadi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, BPBD telah menyiapkan sejumlah posko siaga. Memasuki musim kemarau, BPBD Kota Prabu Muli meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kota Prabu Muli, Sri Yono, mengatakan terdapat 3 kecamatan yang dikategorikan rawan karhutla, yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kecamatan Prabu Muli Barat, dan Kecamatan Cambai. Untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini, BPBD Kota Prabu Muli telah menyiapkan 4 posko siaga karhutla yang siap digunakan apabila terjadi kebakaran. Daerah yang rawan karhutla untuk di Kota Prabu Muli, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Ada Kecamatan RKT, Kecamatan Barat, sama Kecamatan Cambai. 3 kecamatan, Pak.
Kalau upaya kita dari BPBD sendiri gimana? Kita sudah menyiapkan 4 posko di 6 kecamatan. BPBD juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran meluas. Anggi Perkasa, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut.
Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Pidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Pak Uzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini
mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseiming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseiming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseiming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cerica. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi Kota Palembang. Aduh senang nian, sudah Jumat kembali, itu tandanya pemirsa galau-galau harus bertemu dengan Cek Rica Aziz di sini. Karena tentunya kami di Halo Palembang ini nak ngenjuk ke beragam informasi dengan mengobrol dengan berbagai narasumber yang luar biasa dan kece-kece tentunya. Kalau misalnya di weekend-weekend kan kita biasanya dengan bocil-bocil bermahkota, dengan dedek-dedek lucu-lucu yang pakai selempang. Hari ini kita luar biasa tamunya pemirsa, karena kita sudah mengundang 2 orang siswi, oh bukan ya, 2 orang pemudi pemirsa yang tentunya luar biasa sudah menggerakkan sesuatu yang sebenarnya tidak terpikir ya kalau misalnya kita mikir ke dewek, karena ini merupakan ranah yang berbeda kalau misalnya kita biasanya mengundangnya areanya pageant atau mungkin dari kesehatan. Nah ini tentang imajinasi, tentang cerita pemirsa. Tentunya pemirsa di rumah itu tahu kalau misalnya anak-anak kita atau mungkin adik-adik kita, ponakan kita itu biasanya seneng yang namanya dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita, fabel apapun itu, Cak si Kancil atau mungkin Cinderella. Nah ini kita masuknya hari ini ke ranah-ranah itu pemirsa. Tidak perlu menunggu lama pemirsa, kita langsung kenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada kakak-kakak dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Sambutlah. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Cek. Oh beda ya kalau tukang dongeng ya pemirsa. Selamat pagi. Pagi gitu ya. Lebih ceria ya, Cek ya. Biasa ya, beda ya, udah ya. Oke, kita langsung aja nih kenalan. Ada Kak Yuniar Putri Utami, Divisi Program Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Iya. Dipanggilnya apa nih Kak? Kak Uti. Oh Kak Uti, oh unyu sekali. Kak Uti. Kak Uti, karena mainnya sama adik-adik ya. Iya, adik-adik ya. Oke, Kak Uti. Dan juga ada Kak Dwi Yulianti yang merupakan pendongeng Sumatera Selatan. Kak. Oh ini agak berat. Halo. Ya. Waduh, ini kita senang banget. Ini merupakan kayaknya yang kedua atau yang ketiga, keempat?
Sudah berapa kali sering? Udah berapa kali? Gini pemirsa ya. Udah berkali-kali ya? Berkali-kali. Oke, baik. Ini kita senang kedatangan tim dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan tentunya. Dan beliau-beliau ini merupakan penggerak dongeng-dongeng Sumsel yang biasanya KG itu dijadi ke ini ya, apa sih, kayak semacam Broadway ya. Betul. Di New York sana ya, pentas ya. Pentas. Gitu. Tapi coba deh Kak, boleh diceritakan dulu sebenarnya Kampung Dongeng Sumsel ini tuh apa? Mungkin pemirsa ada yang lupa, yang dulu pernah nonton, dan juga asal muasalnya. Nah, pecah dongeng kan, boleh diceritakan dulu dengan pemirsa galau-galau. Iya, Kak Dwi, pendongeng Sumatera Selatan. Iya, pada suatu hari. Aduh, gitu ya. Gak gitulah, kita nyantai aja Kak ya. Santai, oke. Itu kalau Kampung Dongeng itu kan komunitas Kak. Nah, komunitas ini tapi se-Indonesia. Foundernya ada di Jakarta, Tangerang ya? Di Tangerang. Nah, yang pendirinya itu Kak Awam Prakoso. Nah, kalau kami di sini ketua Kampung Dongeng Sumselnya ada Kak Nino. Oke, yang tadi cabut tadi ya? Iya. Yang meninggalkan kalian tadi. Meninggalkan kami dulu. Oke, baik. Terus juga di sini kalau relawannya juga banyak Kak. Kalau untuk pendongeng ciliknya ada udah angkatan ke-6 udah jalan. Oke, yang selama ini suka dipentaskan. Iya betul. Jadi mereka tuh kan nanti angkatan 1 akhirnya ada pentas sampai ke yang kemarin ke-5 ada pentasnya juga. Yang rame-rame kemarin iya, juga betul. ya kita ya. Nah, boleh dong diceritain dulu nih Kak, kira-kira kemarin itu pas awal sekali Kampung Dongeng ini bisa ada di Sumatera Selatan ini kenapa sih? Iya. Nah, awalnya tuh ya kepengen kalau antar keluarga kan jarang, apalagi di era gadget ini ya Kak ya. Kalau udah pegang gadget pasti udah sendiri-sendiri, walaupun duduknya berdekatan pasti megang HP semua. Nah, dengan metode dongeng kita tuh kepengen kalau keluarga tuh bisa bersama Kak. Jadi ibunya pulang kerja capek, datengin anaknya cerita. Jadi anaknya merasa terhibur, merasa dekat gitu. Bedtime story gitu ya. Betul. Iya, karena zaman dulu kalau misalnya ada galak tedok dicerita ke batu betangko. Iya kan? Si Panci, Cinderella, bawang putih bawang merah. Betul. Tedo Ida mimpi borong gitu kan. Jadi bukan banyak cerita tuh nggak serem kan ya, kayak Timun Mas gitu-gitu kan. Tapi jujur kalau misal kita lihat antara anak-anak zaman dulu zaman sekarang, itu memang kalau zaman dulu tuh somehow kalau menurut Cek Rica ya, kita lebih beruntung karena kita kayak akan imajinasi ya. Betul. Karena kan kita tidak langsung lihat handphone terus kemudian scroll lihat oh ini dongengnya ini. Kita harus berimajinasi, cak mana ya buta ijo bentuk. Iya, betul. Seperti itu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin dari Kak Uti dulu nih. Awalnya bergabung dengan Kampung Dongeng Sumatera Selatan ini kenapa? Apakah memang hobi mendongeng ternyata di rumah? Iya, terima kasih Cek. Jadi teman-teman semua berani tampil di depan, ayo gabung di Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Nanti akan kita kulik. Iya, lebih dalam lagi. Ya. Oke. Nah, kalau Kak Dwi sendiri gimana nih Kak awalnya? Apakah karena nyanyi juga? Kan karena basic saya nih seorang guru. Oh iya. Jadi waktu itu tahun 2016 saya itu ikut kegiatan Kampung Dongeng. Nah setelah situ gimana sih caranya ikut? Karena kan saya di sekolah tuh pertama ngajar tuh kayak monoton, Mariana, hei nak diam dulu nak kayak gitu kan. Nah setelah gabung di Kampung Dongeng ini ternyata ada metodenya untuk cara mendiamkan anak, cara kalau misalnya anak tuh kembali fokus. Nah di Kampung Dongeng saya dapat metode itu. Jadi mengajar tuh lebih enak, lebih nyaman, lebih asik juga gitu Cek. Oke. Nah kalau boleh tahu kakak berdua udah berapa tahun nih gabung sama Kampung Dongeng? Nah ini lebih senior nih Kak Dwi. Beda ya. Ya soalnya kan saya udah 2016. Kurang lebih 12 ya, 12 tahun. Iya, 10 tahun ya tahun ini. 2016. Kalau Ki gabungnya 2021. Oh baru. Masih newbie. Anak bawang ya. Anak bawang. Oke. Nah, sepanjang dari 2016 ke 2026 ini. 2016 ke 2026 atau mungkin dari 2018 tadi. Apa sih yang udah Kakak dapetin? Apakah memang bisa mendidik adik-adik kita yang lucu-lucu kemarin itu merasa senang atau kayak gimana sih? Ya yang paling utama itu kan seorang guru. Jadi seorang guru tuh bisa melihat anaknya tuh merasa belajar tuh semangat, gembira. Jadi kalau masuk kelas tuh nggak mau sekolah. Jadi mereka tuh masuk sekolah kayak menanti-nanti kayak gitu. Ma aku mau masuk sekolah, mau dengar cerita. Pernah waktu itu kan kalau aku di sekolah tuh minimal 1 minggu sekali cerita. Jadi pernah aku tuh nggak cerita. Bunda kapan lagi cerita? Jadi merasa ternyata dinanti-nanti anak kayak gitu. Terus juga karena ada pendongeng cilik tuh ilmu yang kita dapat, yang kita belajar kan soalnya kami kemarin udah ikut juga kemah dongeng di Jogja, di Bogor. Jadi ada kemah dongeng. Ada Kak. Jadi udah dapat ilmu dari kemah dongeng, kita bisa
kita transfer ke anak-anak, ke adik-adik gitu. Jadi seneng sih nggak habis di kita kayak gitu. Oke. Kalau Kak Uti sendiri gimana dari 2018? Berarti 8 tahun ya? Oke. Kalau aku ya, kalau Kak Uti sendiri sih lebih cara ngobrol ke adik-adik sih Kak, kayak lebih ada ikut Kampung Dongeng Sumsel, kita bisa tahu nih moodnya adik-adik gimana, terus bisa lebih deket sama adik-adik, lebih ngomong sama adik-adik, terus bisa belajar lebih panggung banyak lagi. Misalnya kayak udah berani tampil di depan berkat Kampung Dongeng Sumatera Selatan juga, terus mitra-mitra jadi bisa kenal, intinya itu sih. Bisa kenal, terus juga lebih ke adik-adiknya sih Kak, lebih ngobrol intens sama adik-adik. Oh ternyata kalau adik-adik lagi nggak mood, ini loh caranya kita cerita juga biar adik-adik tertarik gitu. Walaupun sebenarnya yang ini pendongeng. Kak Uti beda lagi ya, dia meramu ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, awalnya Kampung Dongeng ini hadir di Sumatera Selatan kan karena katanya ketika foundernya yang di Palembang, yang di Sumsel kan itu anaknya masuk rumah sakit, terus kemudian merasa oh nggak ada kegiatan atau boring gitu di rumah sakit. Nah kalau untuk sejauh ini kan sudah 6 periode ya berarti ya, 6 presiden ya, 6 angkatan ya gitu, adik-adik kita nih. Apakah memang ada dampak psikologis yang lebih positif nih ketika anaknya belum masuk Kampung Dongeng dengan sudah masuk ke Kampung Dongeng? Boleh dong dijelasin? Yes. Sedikit banyak pasti ada ya pengaruhnya Kak ya. Soalnya pernah ada anak itu yang malunya tuh luar biasa. Jadi pas baru masuk dia di belakang ibunya. Oh sampai gitu sampai ya? Gitu, iya. Ya. Sampai gitu, sudah itu dari dia pemalu sangat, terus akhirnya dia mau berteman, mau berkumpul, dan akhirnya sekarang jadi juara. Lomba di mana-mana kayak gitu Kak. Sebegitu ini. Iya. Berpengaruh. Ini Luar biasa. 360 derajat. Betul. Oke. Dari awalnya adik-adik yang memang pemalu, kita tahu tuh orang-orangnya Kak pemalu, baru masuk dipanggil ayo nggak mau, melangkah belajar itu kan tahapnya tuh pakai tahap ya Kak, kayak metode per minggu kayak itu kelas pendongeng cilik, jadi belajar sekarang udah berani tampil di depan, malah selalu tanya tuh Kak Ninu ada jadwal nggak, Kak Ninu ada jadwal nggak, malah sudah berani, malah sekarang mereka ingin selalu bertanya kalau nggak tampil nggak boleh. Oke. Oh jadi sebenarnya sebesar itu ya? Iya pengaruhnya. Gak usah ke anak-anak, ke saya aja. Saya juga merasa oh berarti memang ngaruhnya besar. Karena kan saya ngajar nih di tempat sekolah yang saya ngajar. Ketika saya membawakan metode Kampung Dongeng, merasa aduh bangga banget kayak gitu. Iya. Jadi menambah kepercayaan diri juga. Iya benar. Misalnya anak-anak lagi ribut nih, kita keluarin suara ayam, kita keluarin. Mereka cari, oh bunda ayo cerita kayak gitu. Oke, cuma jangan tengah malam kayak suara ayam. Mungkin dikira ya Allah Kunti. Terkejut. Takut ya tengah malam tiba-tiba ada suara ayam. Nah, kalau Kak Dwi sendiri kan adalah pendongeng. Kak Uti sendiri adalah divisi program Kampung Dongeng Sumsel. Ngerjain apa sih Kak di situ? Jadi kita tuh kan banyak mitra Kak, alhamdulillahnya berapa mitra, ada beberapa yang kita sebutin, Dinas PPA, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia dan beberapa mitra. Jadi tugas saya itu mencatat detail-detail gitu kayak program apa, misalnya dari Dinas Perpustakaan maunya program ini Kak Uti, ada dongeng setiap hari apa Kak? Senin sekolah ya, Senin Selasa, ya tergantung jadwal dari beliau, ada kunjungan. Jadi itu yang ngisi anak-anak dongeng. Seperti Bank Indonesia, misalnya Bank Indonesia butuh nih jadwal untuk adik-adik ngisi edukasi. Jadi Kak, dari adik-adik pendongeng cilik itu bukan hanya belajar dongeng, belajar tampil di depan juga. Kayak mitra-mitra itu kan kita edukasi ke, misalnya Bank Indonesia, mitra sama kita, edukator. Jadi adik-adik pendongeng cilik itu rata-rata menjadi edukator sekarang. Oke, nah kalau adik-adik ini datang misalnya, anggaplah misalnya ke Bank Indonesia atau misalnya ke perpustakaan daerah, mereka biasanya mengedukasi soal apa? Apakah mereka ngedongeng juga atau gimana? Dongeng juga, tapi kalau Bank Indonesia kan ada beberapa yang harus kita pelajari, kayak dikemas Kak. Kayak kalau biasanya kan teman-teman nih biasanya nggak tahu nih cara melot rupiah gimana, dikemas dengan dongeng. Oh gitu. Iya, jadi adik-adik datang itu kan menarik. Oh ternyata seru ya belajar dongeng gitu. Ternyata melot rupiah bisa dikemas pakai cerita dongeng. Oke, gitu, baik. Kak. Jadi dongeng mengenai customer service. Dongeng mengenai ini apa sih namanya, ngurusin administrasi gitu. Buku. Oke. Oh jadi sampai segitunya ya berarti. Hebat kan kamu dongeng Sumatera Selatan. Wah. Luar biasa loh. Tapi sebenarnya sebelum mereka edukasi di TOT dulu dari Bank Indonesia. Oke, baiklah. Seru sekali ya pemirsa, obrolan kita nggak nyangka nih. Maksudnya dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan kita pikir cuma buat ngedongeng doang atau mungkin adik-adik kita belajar tampil. Ternyata enggak, masih banyak hal yang akan kita bahas, yang akan kita ulik tentunya. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Halo Palembang.
Apa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil begawe kayak ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cak tadi uji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, ya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini Dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah Dok Tadi sih tidak katik masalah Dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya Dok Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal gak Dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang gak suka makan rendang, atau orang yang gak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB Dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter Makasih Dok. Carilah kita jadi laki disayang bini Pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita masih nak ngelanjut ke informasi dan juga ngobrol-ngobrol kita bersama dengan kakak-kakak dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Ada Kak Uti dan Kak Dwi. Iya, oke. Kita mau lanjut ngobrol lagi ya, kakak-kakak ya. Tadi kita udah ngebahas nih soal asal muasal Kampung Dongeng Sumsel ini kenapa ada di Sumatera Selatan kan ya. Nah, untuk yang segmen kedua ini aku pengen tahu nih, kalau sekarang ini apakah memang ada program yang benar-benar kalian masuk ke rumah sakit untuk menghibur para adik-adik kita di sana atau gimana nih? Untuk sekarang ada ya Kak ya. Kalau yang kemarin tuh udah pernah, tapi hanya sesekali. Oh gitu. Nah sekarang yang udah masuk ke jadwal benar, kami tuh setiap minggu hadir di Rumah Sakit Siti Fatimah. Oh wow, itu ngapain? Ngedongeng? Iya, ngedongeng. Okay. Nah di situ namanya Dongeng Matahari Pagi ya Kak ya. Betul. Dongeng Matahari Pagi di sana bukan hanya mendengarkan dongeng Kak. Selain dongeng ada kreativitas, ada sulap, terus juga ada banyak hadiah. Itu kegiatannya gratis. Oh wow. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, kegiatan mendongeng di rumah sakit ini sendiri, adik-adiknya yang sedang sakit atau kayak gimana? Iya, yang sedang sakit. Oke. Jadi anak-anak yang dirawat di situ yang ada yang pakai infus, ada yang enggak. Jadi mereka tuh dijadwalin. Tiba-tiba jam berapa setelah minum obat. Ini dia nih. Nah, Oke, kita bisa lihat videonya nih pemirsa. Boleh dong Kak sambil diceritain nih? Boleh. Jadi kita nih ngiburnya bukan dongeng aja, ada sulapnya. Terus nanti tim Kampung Dongeng Sumatera Selatan bagi-bagi hadiah. Kreativitas ada buat kreativitas. Buat kreativitas nih teman-teman Kampung Dongeng Sumsel bawa kertas-kertas untuk buat kreativitas, nanti dibantu sama pendongeng cilik yang hadir juga. Oke, oh jadi ada adik-adik kita dari Kampung Dongeng Sumsel yang mendampingi, mendongeng ya. ya. Oke. Dan itu setiap hari atau misalnya seminggu berapa kali itu? Enggak, itu 1 minggu sekali, Cek. Seminggu Terus sekali. yang bertugas juga berganti-ganti. Iya. Kan Dan dari angkatan 1 sampai angkatan 6 tuh digilir ya. Baik. Berarti di weekend dong biasanya? tuh? Iya. Oke, ya ampun Itu lucu dia banget nih. ya. Wow. Sampai bawa boneka loh pemirsa. Iya. Aduh. Lucu banget. Dan sejauh ini sudah berapa kali nih dilaksanakan kalau boleh tahu? Udah lebih dari 10 ya Kak? Iya, lebih. 10 kali. Udah, Oke. Nah, kalau tadi Cek Rica nanyain soal efek psikologis dari adik-adik yang belum pernah nih ikut Kampung Dongeng, masuk Kampung Dongeng tiba-tiba bisa ngomong, bisa public speaking. Nah, kalau untuk dampak psikologi sendiri nih, untuk adik-adik yang sedang dirawat, mungkin kan mereka kena infus, jarum, kan mereka ada traumanya gitu-gitu. Ada efek yang positif? Ada sih sebenarnya. Kalau biasanya kan anak kecil tuh ke dokter nanti disuntik kayak gitu, Iya. takut-takutin kan.
Nah, tetapi setelah kami lihat ternyata jangan anak-anak tuh ditakutin. Jadi anak-anak tuh kita buat mereka tuh nyaman di rumah sakit. Nah, dengan mereka nyaman, mereka nggak takut, jadinya mau dirawat. Nanti gara-gara dia takut karena sakit jadi ditahan. Nggak sakit kayak gitu. Nah, jadi kami ingin kalau kehadiran kami di situ tuh membuat anak-anak nyaman, senang kayak gitu. Nah, maka hadirlah di Dongeng Matahari Pagi di Rumah Sakit Siti Fatimah. Namanya Dongeng Matahari Pagi. Iya, betul. Jadi sebenarnya fungsi dari Kampung Dongeng Sumsel masuk ke setiap weekend di sana ngedongeng, ngasih hadiah, ada kegiatannya gitu untuk proses penyembuhan mereka lebih cepat ya. Betul. Jadi mereka tuh nggak merasa sendirian, nggak merasa takut. Kan apalagi yang kalau di ruang isolasi itu kan dipisahin tuh dari yang lain-lain. Jadi mereka, aku dikucilin ya gitu. Jadi kami kepengen tuh jangan mereka tuh takut ke rumah sakit ya gitu. Jadi mereka juga sembuhnya lebih cepat. Karena kan kita kalau positif, insya Allah kan efeknya juga bagus. Betul. Karena hati yang gembira adalah obat kan. Betul. Iya gitu kan. Total adik-adik yang biasanya tiap weekend dihibur ada berapa banyak sih? Paling banyak maksimal gitu atau paling sedikit? 15. Iya 15. 15. Iya. Itu malah ada pernah kejadian pasien bilang, "Mama minggu depan lagi ya." Mamanya kenapa? Dek, karena udah mau seru. Iya, karena seru. Karena seru Oke. banget kan. Terus juga ternyata kalau kita tanya-tanya sama bunda-bunda, "Bunda gimana?" Kan kita ngobrol tuh, kata bundanya, "Ya adiknya sekarang jadi nggak takut Kak Uti. Kalau misalnya lihat suster masuk ke dalam itu udah berani karena dongengnya juga dikemas pakai cerita. Betul, Kayak yang rumah lucu, sakit, yang lucu, yang asik. Jadi mereka semangat. Jadi setiap weekend tuh dongengnya ganti-ganti gitu Iya, ya. betul. Ceritanya dikemas berbeda. Wow, luar biasa. Kita nggak nyangka ya pemirsa, maksudnya kayak namanya kita sembuh dari sakit, apalagi anak-anak ya kayak gitu ya. Dia kan biasanya ya kita apa dikasih obat, dikasih makanan yang bervitamin, dikasih vitamin beneran. Kita nggak tahu kalau misalnya mendongeng juga salah satu bisa bikin jadi faktor ya untuk penyembuhan anak-anak tersebut ya, luar biasa. Kalau boleh tahu ini berarti baru kan ya programnya dari Kampung Dongeng untuk masuk rumah sakit menghibur adik-adik kita terutama yang di area isolasinya gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih untuk Kampung Dongeng sendiri setahun programnya ada apa aja sih selain ada pentasnya itu yang tiap tahun? Kalau programnya banyak ya kan ya. Kalau misalnya pentasnya itu terakhir tugas akhir dari adik-adik pendongeng cilik setiap angkatan nggak. Kalau misalnya untuk program banyak banget program. Apa boleh dong di-share dong. Mungkin adik-adik kita mungkin ada yang mau join nanti di akhir acara kita akan kasih tahu ya gimana cara gabung ke Kampung Sumsel Kampung Dongeng ya. Iya, Kampung Dongeng Sumsel kita itu giatnya ada roadshow ke sekolah-sekolah Kak. Gabung sama beberapa mitra kita. Jadi misalnya contohnya kayak kata Kak Uti tadi di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan itu kan dikemas dongengnya tentang buku, tentang cerita. Gitu Kak Dwi ya? Iya, betul. Kunjungan-kunjungan. Terus kemudian apa lagi tuh Kak? Nah besok nih kami ada di SD Tunas Teladan. Itu mitra kami dengan PT Porisa. Jadi PT Porisa itu nyerahin kegiatan ke kami yang ngedongeng, Kak Uti MC, terus ada permainan. Dan nanti yang drop hadiahnya dari PT Porisa itu. Oke. Oh ya, yang tadi katanya kerjasama dengan perlindungan anak juga ya, gitu, selain dari Bank Indonesia ya, dan perpustakaan daerah. Nah kalau di perpustakaan daerah ngapain nih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau di perpustakaan daerah kan ada kunjungan sekolah nih. Nah jadi anak-anak tuh kunjungan sebelum mereka keliling ke perpustakaan. Jadi mereka dengerin dongeng dulu Kak, dengerin cerita. Nah setelah mereka dengerin cerita, baru mereka keliling. Oke. Oh jadi masih berkaitan dengan ngedongeng juga, cerita juga masih seperti itu ya. Seru banget kayaknya pemirsa ya. Jadi kepengen gabung nih Kampung Dongeng. Cuma mau ngedongeng apa ya kalau Cak Rica ya? Soalnya kan kalau membaca tuh kan paling males ya orang-orang betul kan. Apalagi anak zaman sekarang ya. Nah kalau dengan mereka dengan mendengar dongeng itu merekam kayak gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan insya Allah tersampaikan. Dan kadang-kadang juga memang minat baca seseorang itu hadir setelah mereka mendengar dulu kan. Jadi mereka penasaran ya. Penasaran. Baru Habis buka itu mereka bukunya. hobi baca buku. Nah kakak-kakak kan udah lama banget nih. Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun nih di Kampung Dongeng Sumsel sendiri. Boleh dong diceritain ke kita pengalaman paling unik nih ketemu adik-adik mungkin pas lagi ngedongeng misalnya di mana atau mungkin dengan adik-adik kita yang memang join ke Kampung Dongeng Sumsel sendiri. Kak Dwi ini banyak pengalaman setiap boleh dongeng ke seluruh kota. Ini Kak Dwi ini sudah ke seluruh Sumatera Selatan ya. Oke. Pernah sih waktu itu ke sekolah apa ya lupa di arah Banyu Asin. Terus kami nonton di PTC Kak. Jadi pas ke toilet dipanggil, Kak Dwi, Mama itu Kak Dwi yang dongeng kemarin.
jadi rasa senang sekali. Rasa artis iya. ya. Soalnya segitunya dikenang anak-anak. Kamu kenal Kak Dwi apa dulu? Coba ceritanya tempo hari. Cerita ini Kak, Masya Allah, berarti mereka tuh dapet ceritanya. Jadi hanya enggak lucu-lucuan, enggak seru-seruan, jadi ceritanya terkenang juga di mereka tuh. Mereka bisa menyampaikan, Kak tempo hari Kakak cerita ini loh Kak, kayak gitu. Jadi senang gitu. Jadi merasa dikenal ibaratnya gitu kan, karena apa sih namanya, Kakak merasa pendongeng aja ternyata ada yang tahu. Iya. Dan mereka inget ya iya, gitu ya. Betul. Apa yang kita sampaikan tuh berarti sampai di mereka. Terus mereka tuh juga menyimpan kayak gitu kan. Kak tempo hari ya aku nggak mau makan ini, aku mau kok sekarang jadi makan. Jadi Masya Allah, jadi sampai loh cerita aku. Cerita ibuin Kak Dwi ya kan, Cek. Jadi deep banget ke adik-adik itu. Jadi mereka inget banget kayak, oh ini kakak yang kemarin ada suara ayamnya itu. Iya benar. Betul. Yang gitu ya. Sampai segitunya ya, lucu ya berarti. Oh terus pernah juga nih, kan aku waktu gabung itu belum dongeng tuh, karena masih takut juga. Sama seperti anak-anak yang baru, nggak mau tampil. Jadi pernah suatu hari tuh disuruh sulap. Kan ada sulap tuh, sulap. Udah sulap, udah berhasil. Tiba-tiba di sekolah itu ada kakak sulap. Masya Allah, jadi dikenal dengan kakak sulap. Jadi kakak sulap. Ini pesulap berjilbab, bukan pesulap merah ya pemirsa ya. Jadi pokoknya banyak keseruan. Iya, banyak keseruan. Cerita-cerita yang apa sih namanya ada di balik ketika kakak sudah selesai mendongeng gitu-gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada informasi katanya ada festival Kampung Dongeng. Nah, itu apa sih Kak? Boleh dong diceritain? Mungkin boleh Kak Uti. Oke, jadi Festival Kampung Dongeng itu ulang tahunnya Kampung Dongeng Indonesia Kak, yang ke-17 tahun. Jadi Kampung Dongeng Sumsel bakal ngadain acara tanggal 16 nanti acaranya banyak banget Kak. Jadi seluruh adik-adik 16 ini. Iya, 16 ini. 16 Mei ini ya. Iya, jadi acaranya itu seluruh adik-adik pendongeng cilik bakal tampil pentas di panggung. Oke, itu bakal dilaksanain di mana nih Kak kalau boleh tahu? Kita bakal ngelaksanainnya di base campnya Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Oke, di mana tuh? Di Talangkepung. Oh, di Talangkepung. Iya. Oke, daerah Tanjung Barangan. Ya, Tanjung Iya, Barangan. dekat di Tanjung Barangan di situ. Di situ, dan itu kegiatannya kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Nah, kegiatannya itu menghibur adik-adik masyarakat setempat Kak. Jadi nanti kita undang masyarakat masyarakat setempat. Iya, adik-adik kan kita banyak nih di base camp, samping-samping rumah itu adik-adik kecil. Terus hiburannya banyak banget teman-teman semua yang di rumah. Nanti ada dongengnya, ada ceritanya. Terus kalau di Kampung Dongeng Sumsel kan adik-adik dongengnya banyak ya Kak ya. Ada yang membawakan cerita Islami, ada cerita rakyat. Jadi semua akan ditampilin di festival dongeng nanti. Oke, temanya nanti boleh. Ada panggung ceritanya Kak. Oh, ada panggung ceritanya. Iya, nanti kami buat panggung kayak gitu. Nanti anak-anaknya yang cerita di dalam itu. Oke. Jadi biar lebih seru lagi. Jadi tetap meskipun mengundang masyarakat juga akan ada sesi dongengnya juga. Iya. Luar biasa. Nah, untuk temanya sendiri adalah merajut cerita menguatkan keluarga. Apa yang ingin disampaikan dari tema tahun ini kalau boleh tahu? Nah, kan seperti kata saya tadi, kalau satu keluarga itu biasanya kalau udah pegang handphone, nggak peduli lagi sama yang lain. Nah, jadi dengan merajut cinta, menguatkan keluarga tuh biar bersatu maksudnya Kak. Jadi anak-anak sama ayah ibunya tuh bisa kembali harmonis, kayak gitu, berkumpul, bisa kayak gitu. Jadi lebih dekat lagi. Iya, sedikit nambahin Kak Dwi nih teman-teman, Cek. Jadi merajut cerita, menguatkan keluarga itu biasanya ini kan anak-anak sekarang tuh udah agak bonding sama keluarganya, sama ayah bunda terutama. Betul. Kan agak susah ya Kak, karena kesibukan masing-masing. Nah, jadi kita buat merajut cerita itu biar adik-adik sama bunda bisa tahu nih kalau kita baca buku, malam-malam bisa menguatkan lagi informasi bondingnya ayah bunda tadi gitu. Jadi dari cerita yang dikuatkan tadi untuk keluarga tentunya. Jadi tujuannya adalah sebenarnya ingin menguatkan bonding di antara keluarga itu ya dengan acara ini. Betul. Makanya kita hampir lupa nih, makanya nanti di Festival Dongeng kita buat lomba Kak. Lomba untuk keluarga, ayah, bunda dan anak-anak. Nanti kita ada lomba untuk itu. Itu ada tiketnya atau for free semuanya? For free, gratis. Jadi datang aja nih nanti. Aduh, seru banget nih pemirsa. Tinggal nikmatin aja Festival Dongeng yang dilaksanakan sama Kampung Dongeng. Dan itu akan banyak banget kegiatan ya? Banyak banget, dari pagi Kak. sampai sore atau mungkin dari siang? Dari siang. Oh, dari siang. Jam 2 sampai selesai. Nah, dan di situ Kak, pemirsa. banyak sekali hadiahnya. Oh, ada hadiah lagi ya. Luar biasa memang Kampung Dongeng Sumsel ya. Datang gratis dikasih hadiah. Dinjo minum pulo ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu untuk persiapannya dari tim Kampung Dongeng sendiri sejauh ini sudah sampai mana nih? Karena bentar lagi kan ya? Iya, persiapannya alhamdulillah udah full ya Kak ya. Tinggal eksekusi aja sih. Kalau kita udah buat
tim sendiri untuk dokumentasi, untuk editor, untuk panggung, persiapannya udah clear semua. Jadi tinggal hari H. Menjalankan, tinggal hari H. siap Pokoknya sedia udah ya. mantap karena kita udah persiapannya udah lama juga sih. Udah lama untuk ya. mempersiapkan event besarnya tiap tahunan Kampung Dongeng. Dan Nusantara. memang festival Kampung Dongeng ini setiap tahun pasti Iya, ada ya. setiap tahun. Kalau tahun lalu dilaksanakan di mana dan Kalau tahun temanya lalu- apa? Kalau tahun lalu temanya hampir sama, tapi tahun lalu kita laksanainnya di Kambang Iwa. Oh, di KI. Iya, Oke. jadi kalau kita kemarin targetnya masyarakat sekitar Kambang Iwa, tahun ini masyarakat di dekat itu, karena banyak yang tahu nih kalau di basecamp tuh basecamp Kampung Dongeng apa ya? Kok ini, jadi kita libatkan masyarakat setempat biar tahu juga. Jangan masyarakat setempat lewat-lewat baik. Iya. Apa ini tempat apa ini? Iya, Ternyata di betul. situ base campnya Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Betul. Oke, abis ini kita masih mau ngobrol lagi nih Kak. Siap. Mau mengulik dan juga kita akan tanya-tanya nih caranya masuk Kampung Dongeng Sumatera Selatan gimana sih? Ya kan siapa tahu ada adik-adik di rumah yang mau gabung. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami di Halo Palembang. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa di Halo Palembang, tentunya masih kita nak melanjut ke obrolan kita bersama kakak-kakak dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Ada Kak Dwi dan juga Kak Uti. Yeay. Nah tadi di segmen kedua Kak, kita udah apa sih namanya ngebahas soal kunjungannya, terus kemudian programnya Kampung Dongeng Sumsel yang ke rumah sakit kan ya. Itu ada sesi dongengnya, terus kemudian bagi-bagi hadiah. Nah kalau boleh tahu nih Kak, sepanjang kakak ngedongeng, kakak kan pasti ngedongeng juga dong ya, bukan adik-adik kita aja dari Kampung Dongeng Sumsel. Itu untuk menyamakan atau mengatasi misalnya masalah psikologis, kan kita tahu nih anak-anak yang lagi dirawat kan psikologisnya pasti lagi ini ya, masih lagi kurang ya, betul gitu, naik turun betul. Nah untuk dari sisi kakak sendiri mengatasinya gimana sih Kak, kalau boleh tahu? Ya kita harus tahu dulu cara mengatasinya, imunnya gimana, moodnya gimana. Nanti kita bawain cerita itu, kita lihat juga kondisinya Kak. Jadi kalau bisa, kalau mereka lagi sedih jangan kita bawain cerita yang sedih. Oh, jadi sebelumnya harus survei dulu dong berarti? Enggak juga, kan kita lihat aja. Kan ceritanya juga nggak kita hafal dulu dari kemarin. Jadi kita lihat kondisi, wah anak ini lagi gembira, tambah kita gembirain kayak gitu. Kalau lagi sedih, jangan sampai kita cerita yang sedih, nanti nambah turun dianya. Malah tambah nangis ya Kak? Iya, malah tambah melo nanti. Jadi memang dikhususkan, disasarkan gitu untuk adik-adik yang di rumah sakit, cari dongeng-dongeng yang gembira dong. Iya. Terus yang mereka tuh berpikir, oh aku harus sehat kayak gitu, aku harus sembuh kayak gitu. Jadi kalau walaupun aku di rumah sakit tuh saat ini, besok-besok aku harus sembuh, aku nggak mau lagi sakit kayak gitu. Oh, complicated itu ternyata ya, baru ngeh gitu loh. Nah, tadi kan kerjasamanya nih Kak, baru sama RSUD Siti Fatimah ya. Ada nggak sih misalnya rencana dengan rumah sakit lain kepengen nih di ini udah Kak Uti nih dari program nih, langsung aja nih.
kita sangat pengen ya Menyambut ya? Ya menyambut banget rumah sakit yang mau bergabung sama Kampung Dongeng Sumatera Selatan karena kita lihat adik-adik yang di rumah sakit kan biasanya takut lihat dokter lewat, suster lewat. Betul, stres juga kan stres mereka. juga. Jadi pengennya rumah sakit yang di luar yang khususnya di Sumatera Selatan bisa bekerja sama kita Kampung Dongeng Sumatera Selatan untuk membahagiakan adik-adik kita yang sakit di rumah sakit gitu. Kita sangat welcome ya Kak Dwi ya untuk teman-teman semua. Sebenarnya Ada target nggak nih Kak sebenarnya kayak kepengennya misalnya masuk berapa rumah sakit karena kan ini somehow membantu juga loh Kak. Iya gitu. Ada nggak target dari program sebenarnya kalau target sih kita pengennya semua rumah sakit yang kita mau masuk untuk berbagi cerita untuk adik-adik karena kita cerita dari awal tadi ya Cek ya pengalaman kita pribadi jaga ponakan kita, jaga tim pendongeng cilik yang sakit, lihatnya aja dia sempat cerita juga sama kita bosen banget Kak ini nggak ada apa-apa. Jadi kan itu satu rumah sakit. Padahal kita pengennya semua rumah sakit itu bisa welcome untuk kesembuhan adik-adik. Memang welcome untuk kesembuhan, tapi hiburan juga untuk adik-adik yang sakit di rumah sakit. Jadi targetnya pengennya semua rumah sakit di Sumatera Selatan. Semua rumah sakit itu ada sesi dongengnya, ya, karena itu somehow membantu juga ya. Apalagi ini nih Cek, hampir lupa tadi biasanya kan di rumah sakit itu ada jam pagi, sesi jemur. Sesi jemur ya kalau untuk anak-anak ya. Jadi itu bermanfaat sekali ya gitu untuk mereka sambil jemur matahari itu kan sehingga ada kegiatan dan bikin mereka juga nggak bosen tentunya. Betul, itu teman-teman semua. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya rumah sakit ya boleh dihubungin Kampung Dongeng Sumatera Selatan untuk programnya karena kayak pastinya itu akan bermanfaat ya tentunya untuk adik-adik yang sedang sakit dan dirawat. Nah kalau boleh tahu nih kakak-kakak, kita tadi udah ngomongin program, udah ngomongin festival Kampung Dongeng. Kalau misalnya nih ada adik-adik kita yang mau join nih Kampung Dongeng, syaratnya apa aja? Terus kemudian biasanya latihannya berapa kali sih Kak dalam seminggu? Iya, adik-adik yang mau gabung sama Kampung Dongeng Sumatera Selatan, kita buka kelasnya setahun satu kali ya Kak? Iya. Setahun satu kali. Jadi nanti di DM aja Instagramnya Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Kelasnya itu setiap hari Sabtu. Oh, tiap weekend ya? Iya, tiap weekend. Jadi biar nggak ganggu jam sekolah. Terus juga kelasnya itu dari kelas 2 SD yang sudah bisa membaca dan menulis sampai dengan kelas 1 SMP udah bisa gabung. Nanti kalau sudah naik kelas 2, 3 KUT itu sudah bisa masuk jadi relawan Kampung Dongeng. Oke, jadi startnya kelas 2 SD sampai SMP ya? Iya, syaratnya yang paling penting bisa baca dan bisa nulis kelas. Kalau SMA mau ikut nggak bisa? Boleh, bisa. SMA juga boleh. Kita nanti insya Allah tahun ini mau buka kelas untuk relawan Kampung Dongeng karena banyak banget Kak yang udah DM teman-teman dari kampus-kampus lain mau gabung sama Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Anak-anak mahasiswa biasanya. Iya, yang sama-sama jurusan ya Kak ya, jurusan mereka. Jadi nanti bisa juga gabung menjadi relawan Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Oke, biasanya durasinya kalau misalnya sekali mereka datang nih hari Sabtu gitu, berapa lama sih mereka akan latihan? Dan ada apa aja sih di dalam Kampung Dongeng selain belajar mendongeng nih? Boleh dikasih tahu? Oke, jadi untuk kelas pendongeng cilik itu biasanya belajarnya kita jam 1, mulainya selesainya jam 3. Terus di sana itu teman-teman semua belajarnya bukan cuma belajar ini aja, belajar mendongeng, tapi nanti kita belajar juga public speaking. Kayak KUT ini MC, dan teman-teman bisa belajar MC juga. Banyak sekali sih yang bisa belajar di Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Banyak banget ya. Ada juga ice breakingnya sih Ice breaking. Okay. Yang paling suka ice breaking sih yang paling suka. Iya, soalnya kan sebelum kita masuk ke dongeng, kita tuh ngajak gembira dulu adik-adik. Biar fokus ya. Menarik menarik adik-adik melihat kita tampil. Jadi kita pakai ice breaking dulu. Kayak misalnya siapa nama kakak yang di depan? Kak Dwi. Kakak yang di depan Kak Dwi. Kak Dwi punya cerita untuk adik semua. Sekarang mana duduk rapinya. Gimana nanti kalau bikin fokus anak-anak caranya gitu ya ternyata ya. Terus kalau misalnya mereka udah main lagi, kita ajak lagi ice breakingnya misalnya. Oke, baik. Tangannya ke atas digoyang-goyang, pegang kepala, pegang hidungnya, pegang perutnya, pegang kepala. Nah, kita gerakan sama suaranya kita bedai. Jadi mereka fokus. Salah mana perutnya, mana perutnya. Wah, sampai segitunya ya ternyata luar biasa. Aduh, Kak Dwi dan Kak Uti terima kasih banget loh udah berbagi segala macam informasi dan juga materi-materi tentang Kampung Dongeng Sumsel juga. Mungkin boleh terakhir nih Kak dari salah satu kakak aja mungkin pesan dan kesan buat adik-adik kita di rumah. Iya, untuk adik-adik semua jangan lupa selalu baca buku sama jangan malas belajar ya dari semuanya. Yang paling penting harus cintai cerita. Semua cerita tuh banyak banget, jadi adik harus hafal sama cerita-ceritanya. Betul sekali, karena buku adalah jendela dunia. Jendela dunia kan buku itu. Baiklah, terima kasih Kak Dwi. Oke, boleh mau ditambahin? Terus juga kita pilih cerita juga harus yang memang benar sesuai anak, yang sesuai dengan usianya. Kadang-kadang ada yang cerita kayak cerita apa sih Kak Uti?
Pokoknya yang nggak sesuai yang anak-anak lah ya, cintaan, yang kekerasan tuh kalau bisa dihindari. Jangan dulu ya, angkat aja yang kebaikan-kebaikan. Sama kayak kami kemarin tema kancil putih ya. Nah, kancil putih kan dikenal dengan yang sosok jahat nih. Nah, kalau bisa jangan kita kenali yang jahatnya, kita angkat yang baik-baiknya. Ketika mau ngedongeng, mau cerita, kalau misalnya mau pilih buku anak-anak di rumah, itu pilih yang sesuai umurnya. Betul. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Dwi dan Kak Uti. Sama-sama aja. Sampai jumpa lagi, semoga nanti Festival Kampung Dongengnya sukses. Amin. Ya, dan juga kemahnya juga sukses. Siap, amin. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Baiklah pemirsa, itu dia obrolan kita pada pagi hari ini dengan tim dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan tentunya. Semoga apa yang sudah disampaikan, yang sudah di-share pada pagi hari ini itu bermanfaat untuk pemirsa Galo-Galo. Jangan lupa juga anaknya kalau misalnya kepengen melok di Kampung Dongeng, silakan langsung daftar ya. Ini sudah masuk closing pemirsa, tentunya jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang dari Senin sampai hari Minggu tiap hari ada, itu dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita tentunya. Akhir kata aku bicara Rica Aziz pemirsa, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。 Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener Nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kau bukan galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau tahun kau. Kami nak kediri jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya kan? Balik ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali na. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asin tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan rame bae bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak puluh adik. Itu depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bila. Dipayu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Berpayu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak iya. Boleh lah ya, lama nikah masih romantis aku jingok.
Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya, Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh? Sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
lah, Papa pergi. Yuk, Sudah kunci yuk, pintu itu. yuk. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada semua ini. Jengok aku nih berjepit, nah. Tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini, di mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau buka ke aku pintu, tak pernah kau buka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Aduh, oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel, ya Allah. Punya siapa bukan ini? Itu tuh. Jelas tuh. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini deh, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ayo, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Dah. makan di luar, Pi. Tendaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Ya sudah. Aku siap-siap baju gol. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Ganti lah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oh, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke bocok. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Akhirnya kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat dia. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Belum? Sudah dari tadi lah siap. Sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Maju.
Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di Jigo tuh tanggo malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku ndak demen dengan Papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella.
Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa Nio? Apa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Kaget dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Oh, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan? Oh dah. Tapi emang wajar bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh. Siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat
selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Pidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Jalan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Nembang bareng Billion. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak bertemu, malam mika kita nak bersenang. Amun umah kita lah
tetaplah menyatu. Malam mika kita nak bergule. Malam mika kita nak bertunang. Amon umah kita lah serasa. Kita berdua serasa sekate. Oh ya deh ngapengannya malam. Oh ya deh ngapengannya malam. Amon umah kita lah serasa. Kita berdua serasa sekate. Oh ya deh ngapengannya malam. Oh ya deh ngapengannya malam. Amun umah kita lah serasa. Kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak bergule. Malam mika kita nak bertunang. Amon umah kita lah serasa. Kita berdua serasa sekate. Oh ya deh ngapengannya malam. Oh ya deh ngapengannya malam. Amon umah kita lah serasa. Kita berdua serasa sekate. Oh ya deh ngapengannya malam. Oh ya deh ngapengannya malam. Amon umah kita lah serasa. Kita berdua serasa sekate. Kita berdua serasa sekate. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal seni. Nado Bersatu. Ombak atas si kau akan mulai.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Kata
katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Nembang bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, metua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelen jeroi, pempelen jer, siapa nyingok pastilah ngile. Pempelen jeroi, pempelen jer, makan siko pacak kelengan. Mang cebice, janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya. Pempelen jer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, metua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelen jeroi, pempelen jer, siapa nyingok pastilah ngile. Pempelen jeroi, pempelen jer,
Adek kalau kakak ajak keluar cak ini, gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adek zaman dulu kakak ngejar-ngejar adek. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku sik-sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya mainin norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau aku. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adek kau ya, udah sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sono. Nyari bini lagi aku. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang.
cuman pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya? Tunggulah, Sen. Kita belok dulu mama, Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Daniel! Maria! Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, Mama nak nanya. Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Mau pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Teh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua hartogono gini nyo. Bagi dua hartogono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harto kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa.
Bagi dua. Nah, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katek bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal Mena. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk kono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Kono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kincing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin ibu dewan juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dengar jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki, Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus, Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis mau Meranjak nih ya. Panggil Papi. Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia galung yang uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap, walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak.
Permisi Dewan Juri, aku Iko Maria dari Menanjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi sih. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kagak bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam, Pagar alam. Pagar alam yuk, Pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar alam dek, Pagar alam dek. Pagar alam Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek Popi Party pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus PAL TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Pengeleporan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau ini telat nih, yang lanjut. Dan berarti deh. Hati kau yang kau. Ayo, lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dingin-dingin di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah.
Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk gak bisa tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh. Lah minggu kemarin. Kalau pas payun. Udah makan tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana itu Cek? Kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin baik. Bang. Jadi? Abah tuh tidak pernah nian manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga ya. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Tapi nak ke rumah. Apa leh? Caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini terakhir Status Daniel ini.
Foto langit, aduh kutu loh. Ay, berat cak masalah kawan nih. Lapo lah ya sudah, aku tunggu Bella. Mana tau gak cerita dia kan. Halo. Oi, dah aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Oh, berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh, siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu nah. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, oi. Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu. Kita sehidup semati, semakan sepiring segelas. Walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya 5 juta, oi. Demi kau, tidak apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta. Woi, maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta. Ngapo tadi tidak 10 juta. Ngapo tadi tidak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini, kami telah membuka klinik di kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence,
Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cedi di acara Grebek yang jadi keberagam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Beberapa informasi yang kami siapkan di layar TV suka ini, inilah Grebek selengkapnya. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di tempat dan Kita masuki yang pertama, pemirsa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah kantor Dinas Perhubungan Dishub Kota Palembang
terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaduan lampu jalan tahun 2025. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang yang berada di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Dari pantauan PAL TV, penggeledahan yang dipimpin langsung Kasipitsus Kejari Palembang Ahmad Arjansa Akbar terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengaduan lampu jalan tahun 2025. Keselik tim Kejari Palembang didampingi petugas Dishub Palembang menyisir beberapa tempat, di antaranya gedung bagian buri yang mana dari penggeledahan di tempat ini diaman ke sejumlah dokumen. Selanjutnya tim Pitsus balik lagi masuk ke kantor Dishub lanjut ke penggeledahan. Heru Wahyudi, PAL TV. Kejaksaan Negeri Palembang mengamankan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang, yakni 1 kotak sama sekoper dokumen, serta 2 unit komputer terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaduan lampu jalan tahun 2025. Dari pantauan PAL TV, tim penyidik Pitsus Kejari Palembang mengamankan sejumlah dokumen, sekoper, serta 2 unit komputer sesudah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kasipitsus Kejari Palembang Ahmad Arjansa Akbar ngatoke, penanganan perkara rumah ini masih juru penyelidikan. Untuk barang bukti tersebut langsung digawa ke Kejari Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Juru perkara dugaan korupsi pemeliharaan dan pengadaan lampu jalan tahun anggaran 2025. Dari jam 3 tadi. Terkait dugaan kasus apa Kak ini Kak? Izin Kak? Dari untuk pemeliharaan itu. Lampu jalan nggak? Jalan. Sebelumnya 25 ya. berdasarkan temuan berapa Kak kerugian nggak? Ya kira. Belum, nanti kita kerja dulu. Ya, makasih teman-teman ya. Kak, bakal ada dugaan. Penyidik masih mendalami dokumen sama data yang sudah diamankan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi serta menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Ahmad Samuar, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana mati terhadap terdakwa Yunas Gusworo, juru kasus pembunuhan korban Kristina. Yunas Gusworo terdakwa kasus pembunuhan korban Kristina yang jasadnya ditemukan juru keadaan di Tunu. Jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang melalui daring, juru agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Samuar, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Yunas Gusworo terbukti secara sah sama meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menghukum terdakwa dengan pidana mati. Sesudah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui kuasa hukumnya ngaju ke pledoi di sidang selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Pelajar terberak di Sungai Ogan masih jeru pencarian. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Upaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Moka Senian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa, pelajar bernama Willy Tabrani, 17 tahun, warga desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Rajo, Ogan Ilir, dilapor ke terberak di aliran Sungai Ogan, tepatnya di wilayah desa Sungai Pinang 1, Kecamatan Sungai Pinang. Berdasarkan keterangan yang didapat, kejadian tersebut bermula pas korban bersama 3 kawannya berenang nyeberangi Sungai Ogan dari desa Seri Dalam ke desa Sungai Pinang 1. Namun pas berada di tengah sungai, korban diduga mengalami kecapean sama kehabisan napas yang akibat ke korban tak bisa diselamatkan serta anyut tergawa arus. Tim gabungan sudah melakukan pencarian sama olah TKP, pendataan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan segala unsur terkait guna mempercepat proses pencarian. Tim gabungan sampai malam ini masih terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Ogan untuk nyari keberadaan korban. Ahmad Romawi, PAL TV. Lanang warga negara asing asal Inggris mengalami kecelakaan pas lagi bermotor di kawasan 8 Ulu Palembang. Namun pas nak diselesaikan secara kekeluargaan di kantor polisi, bule 38 tahun tersebut malah dianiaya sehingga ngadu ke Polres Palembang. Yunus Patel, warga negara asing asal Inggris, membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang didampingi bininya karena diduga dianiaya oleh pemotor. Awalnya korban terlibat kecelakaan di kawasan 8 Ulu Palembang. Namun pas diselesaikan secara kekeluargaan di kantor polisi, korban malah dianiaya sehingga mengalami luka lebam. Ini laporan tersebut sudah diterima. Selanjutnya bakal ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Di flyover sini Polrestabes sini. Nah, ada selisih kan, oleh karena dia tidak baca bahasa kita kan, jadi agak berebut-rebutan. Jadi warga situ nyetop ke kantor polisi deh, kata dia mah. Jadi ya kita nongol ke kantor polisi dan tahunya uangnya berlari. Yang ini tadi. Jadi laki ini kan ngejar sampai ke lorong situ kan. Pas masuk dalam lorong itu laki ini sempat dicari ke pungungnya itu digebuki. Tadi ada diterima laporan dari salah seorang WNA yang mengaku dipukul oleh orang tadi kenal. Untuk tindakan sendiri kami SPKT Polrestabes Palembang menerima laporan, kemudian laporan tersebut kami tindak-lanjuti untuk diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana karena selepas yang dua asiko ini, kami bakal ngadir ke informasi terkait polisi gagal ke peredaran narkoba di Oku Timur. Beritanya sedengat lagi, tetap di Grebek. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV.
serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Muka Senian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Oku Timur berhasil menggagal ke peredaran narkotika dengan menangkap 2 pelaku juru 2 hari. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sabu dengan total berat 94,64 gram. Inilah detik-detik penangkapan pemotor yang gawat narkotika. Pas disergap oleh anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur, pelaku sempat nak berlari namun upayanya gagal. Pas digeledah, polisi dapati sabu 5,39 gram yang sempat dibuang di kawasan Martapura. Polisi kemudian melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap sikok pelaku lagi di hari kedua di Kota Baru Selatan, Martapura. Dari tangan pelaku, kedua polisi menyita 89,25 gram. 2 hari penangkapan oleh polisi, 2 pelaku diamankan serta total barang buktinya mencapai 94,64 gram. Ini kedua pelaku sudah diamankan di Polres Oku Timur. Polisi lagi melakukan pengembangan untuk menangkap bandar yang memasuk barang haram tersebut. Narkoba Polres Oku Timur berhasil mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika jenis sabu, yang mana dari tersangka yaitu berjumlah 2 orang
Yang pertama inisial MR dan inisial WN dengan jumlah ataupun berat barang bukti seberat 94,64 gram dari tangan tersangka yang berhasil diamankan. Mulyadi, PAL TV. 16 hari menggelar operasi Senpi Musi, Satuan Reserse Kriminal Polres Oku Timur berhasil mengungkap 3 kasus kepunyaan senjata api rakitan bersama amunisinya. Juru operasi Senpi Musi 2026, Polres Oku Timur berhasil mengungkap 3 kasus kepemilikan senjata api rakitan, masing-masing di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku 1, di Desa Sukadamai Timur, Kecamatan Madang Suku 3, serta di Mes PT LPI Desa Meluai Indah, Kecamatan Cempaka. Dari 3 kasus tersebut, polisi berhasil ngaman ke sepucuk senjata api rakitan. Selain itu, Polres Oku Timur juga menerima penyerahan sukarela dari masyarakat melalui Polres Samo Polsek Jajaran dengan total terdapat 32 pucuk senjata api rakitan yang diserah ke. Ini melanggar pasal 306 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak memasuki ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa senjata api, amunisi, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang berbahaya, gas air mata atau peluru karet dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Polres Oku Timur menghimbau masyarakat yang menyimpan sama menguasai senjata api tanpa izin supaya gancang nyerahkannya pada pihak kepolisian sebagai upaya cipta ke situasi Kamtipmas yang aman, nyaman serta kondusif di wilayah Kabupaten Oku Timur. Francisco Ari Karuana, PAL TV. Truk rusak sama jalan bergelombang sebab kemacetan di jalan lintas timur. Beritanya sedengat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mukasinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, arus lalu lintas Jalintim Banyu Asin mengalami kemacetan sejak Minggu lalu hingga Senin siang. Ia disebabkan oleh truk mengalami kerusakan sama kondisi jalan yang masih bergelombang.
Akibat beberapa mobil truk bermuatan overload mengalami kerusakan di badan jalan. Mengakibatkan kemacetan panjang di jalan lintas timur Kabupaten Banyuasin, ruas jalan Pelembang Betung. Kondisi tersebut diperparah dengan permukaan jalan yang bergelombang di beberapa titik, sehingga laju kendaraan jadi terhambat. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Sagit Malik ngatoke, pihaknya sudah melakukan penguraian arus lalu lintas serta menempatkan petugas di beberapa titik rawan kemacetan. Titik kemacetan maupun titik kepadatan terkait arus lalu ini yaitu di Simpang Tugu Polwan, kemudian di Tanjakan Meranjat, TKP truk yang kredit kemarin, kemudian di sekitaran Desa Durian Daun, dan juga di sekitaran Lubuk Lancang. Upaya kita sendiri dan untuk melerai kemacetan apa saja nan? 8 kali kami sampaikan upaya terkait pengaturan maupun pencairan. Di sini kami Polres Banyuasin, khususnya Satlantas Polres Banyuasin dibantu dari Samapta, kemudian personil Polsek, pencairan di sekitaran TKP Gajah Krodit dan juga titik-titik rawan kepadatan Polwan, Durian Daun, dan Lubuk Lancang tadi. Polisi menghimbau pengguna jalan untuk tetap mentaati aturan lalu lintas serta tidak melawan arah supaya kemacetan tidak bertambah panjang. Ridho Ilahi, PAL TV. Para orang tua diimbau untuk meningkatkan pengawasan sama pendampingan terhadap anak maupun bujang gadis jero lingkungan keluarga. Menyusul adanya data sejumlah warga Sumsel punya orientasi seksual atau identitas gender beragam. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan, sekitar 20.000 warga Sumatera Selatan terindikasi punya orientasi seksual atau identitas gender beragam. Atas hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabu Muli, Eti Agustina ngatogu, tidak menutup kemungkinan ada warga di Kota Prabu Muli yang termasuk juru data tersebut serta terindikasi sebagai LGBT. Untuk itu, peran keluarga jadi hal penting jero ngenjuk pendampingan, pendidikan karakter, serta pengawasan terhadap pergaulan anak sehingga bisa tumbuh jero lingkungan yang positif. Ya, upaya kami terus melakukan sosialisasi terkait perilaku menyimpang, baik itu perilaku menyimpang dari bidang sosial, kemudian juga perilaku terhadap penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Kalau di Prabu Muli belum terdeteksi Bu ya, ada berapa orang? Ya, belum terdeteksi, tapi kami menduga pasti itu ada. Ada Bu. Ya. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV paca mengecek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi macet bicek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mana no, jalan-jalan spesialis ngemus ini. Buat apa nih, Cak? Bukan tuh ini. Busuknya. Mana ya tahu ya.
kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, baseng bae mana aduh aku kentut. Asli tuh nak kali. Daniel, jago mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak. Ini nih taksi online. Cak mana mbak nih astaga. Nadia udah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosong cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu. Jadi cak ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari tim lain Yan. Udah Yan, janda banyak. Cari yang lain.
Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Apa Bil? Baru kali ini lah lo, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila, habis hujan muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo? Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau ini. Cewek kau belanja pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Maria kena bola. Pinggir, kita umur ya. Sesaat lagi, Liputan Metropolisian bersama Meirna Sugiyarti Putri.
Halo, selamat siang pemirsa. Kembali hadir menjumpai Anda Liputan Metropolis Siang. Berbagai informasi menarik dan teraktual seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Mairna Sugiarti Putri dan berikut Liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, mengawali informasi kita yang pertama, pemirsa, sempat viral di media sosial beberapa rangka atap dan pembatas di Dermaga 7 Ulu Palembang rusak akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, kerusakan yang terjadi akan segera diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya David Iskandar bersama juru kamera Suryadi berada di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang untuk melaporkan kepada Anda kondisi terkini di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan pemirsa PAL TV, seperti yang kita tahu kemarin sempat viral di media sosial terjadi pencurian dari fasilitas umum yang terjadi di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan seperti yang sama-sama kita tahu juga bahwasanya kemarin sempat ditinjau langsung oleh Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Seperti yang dilihat oleh Bapak Ratu Dewa bahwasanya banyak yang harus diperbaiki dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan seperti apa kondisi terkini, mari bersama-sama pemirsa PAL TV kita langsung lihat di lapangan. Ya pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, seperti yang dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, di belakang kami sudah beberapa dari kerangka atap di Dermaga 7 Ulu yang sudah dilepas oleh dari penjaga 7 Ulu. Dan juga pemirsa PAL TV dapat kita lihat di sebelah belakang kami bahwasanya beberapa kerangka yang sudah dilepas itu sudah diamankan oleh penjaga dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Masih ada beberapa yang belum dilepas, tapi katanya nanti informasinya akan dilepas dalam waktu dekat. Dan pemirsa PAL TV kami informasikan bahwasanya untuk fasilitas di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang seperti kerangka atap ini itu beberapa sudah dicuri ataupun kehilangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan dilakukan revitalisasi ataupun perbaikan di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Dan untuk bagaimana informasi selengkapnya, kita akan langsung saja bertanya-tanya ataupun menemui pihak terkait untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Viralnya beberapa rangka atap dan pembatas di Dermaga 7 Ulu Palembang yang rusak akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang. Setelah ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, berdasarkan pantauan tim PAL TV, saat ini beberapa rangka atap terlihat telah dilepas sebagai bagian dari proses perbaikan. Ya baiklah pemirsa PAL TV, untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu petugas dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Halo, selamat siang Bapak, dengan nama siapa? Dari Saputra, Kasubag TNI. Jadi ini pelabuhan Sungai 7. Oke, baik Bapak Andi Saputra. Untuk rangka atap, ini kan sudah ada beberapa rangka atap yang sudah dilepas nih Bapak. Dari kapan Pak untuk dilepasnya? Kalau soal atap rangka yang sudah dibongkar itu sejak hari Kamis pagi sampai Kamis sore pembongkarannya. Oke, berarti untuk pembongkaran itu dilakukan dalam satu hari Bapak? Dalam satu hari. Oke, baik. Selain atap Bapak ini yang fasilitas umum yang mengalami kehilangan, selain dari ini apa saja Pak yang terjadi kerusakan atau seperti apa di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang? Kerusakannya yang dialami di Dermaga 7 Ulu ini selain rangka atap, kaca pecah, terus plafon luar hilang dicuri, terus pintu dermaga ada yang congkel. Bapak Andi, terima kasih untuk kesempatannya. Dan pemirsa PAL TV, seperti yang disampaikan oleh salah satu petugas dari Dermaga 7 Ulu, Bapak Andi Saputra, bahwasanya untuk di Dermaga 7 Ulu akan dilakukan perbaikan. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palembang Ratu Dewa, juga akan dilakukan renovasi dalam waktu yang secepatnya. Saya David Iskandar bersama juru kamera Suryadi melaporkan dari Dermaga 7 Ulu Kota Palembang.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat akan menerima lebih dari 30.000 siswa baru dari keluarga kurang mampu yang terdaftar di klasifikasi Desil 1 dan Desil 2, dengan 60 siswa diantaranya terdaftar di Sekolah Rakyat Kota Palembang. Pada tahun ajaran baru tahun 2026-2027, Sekolah Rakyat akan menerima lebih dari 30.000 siswa baru secara nasional. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 15.000 siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dengan adanya penerimaan tersebut pada tahun ajaran baru, setidaknya sudah ada lebih dari 45.000 siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat dari keluarga yang kurang mampu, mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Kan ya, dengan adanya penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Diana Nursanti, mengatakan akibat keterbatasan asrama pelajar pada tahun ajaran baru, pihaknya hanya akan menerima 60 murid baru. Banyak sekali yang ingin masuk sini, Mbak, tapi mungkin keterbatasan untuk ruangan asrama itu yang membuat kita harus sesuai dengan yang memang yang berhak. Sementara itu, penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat berdasarkan klasifikasi ekonomi keluarga kurang mampu yang terdaftar di Desil 1 dan Desil 2 Badan Pusat Statistik. Eki Saputra, PAL TV. Ya, baiklah pemirsa PAL TV, untuk membahas lebih lanjut terkait penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 7 Palembang pada ajaran baru tahun 2026-2027. Saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Sekolah SRMA 7 Palembang, yakni Ibu Diana Nursanti. Halo, selamat siang Ibu Diana. Selamat siang, Kak. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Diana? Alhamdulillah, sehat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Bu Diana, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bisa dijelaskan ini Bu, seperti apa seleksi penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 ini di Sekolah Rakyat sendiri, silakan. Ya, terima kasih Kak. Kalau di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, kita tidak ada membuka penerimaan seperti halnya sekolah biasa ya. Tapi kami langsung menerima gitu ya siswa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang. Oke. Jadi itu berdasarkan dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kemudian diverifikasi dan di-assessment oleh para pendamping PKH. Oke, baik Ibu Diana. Kalau untuk saat ini berapa daya tampung siswa untuk asrama dan ruang kelas di Sekolah Rakyat sendiri ini, Bu? Kalau di SRMA 7 Palembang ada 100 ya, harusnya 100 gitu, dan 4 rombel, 4 kelas untuk kelas ruang belajar. Oke, baik. Jika ada masyarakat yang ingin mensekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat, apa bisa daftar langsung ke pihak Sekolah Rakyat atau bagaimana ini Bu prosesnya? Ya, itu mohon maaf ini tidak bisa karena memang yang masuk ke Sekolah Rakyat itu adalah anak-anak yang sudah terdata di data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial melalui para pendamping PKH. Oke, baik. Berarti untuk penerimaan dan juga untuk masuk ke Sekolah Rakyat Menengah Atas tersebut memang sudah terdata dari siswanya sendiri ya Bu ya? Sudah terdata, ya. Baik. Lalu apa ini Bu yang membedakan Sekolah Rakyat ini dengan sekolah negeri maupun swasta pada umumnya selain dari penerimaan siswa untuk di awal ini Bu? Yang membedakan itu adalah sekolah berasrama. Kemudian mereka semua ini gratis ya. Gratis mendapat fasilitas berupa makan 3 kali sehari, kemudian snack juga, dan semua perlengkapan sekolah, fasilitas pakaian, ujung kepala sampai kaki ya, semuanya itu disediakan
disediakan. Oke, baik. Kalau untuk asrama sendiri, Bu, ini di awal tahun ajaran saja atau selama menempuh pendidikan itu, Bu, untuk asrama sendiri? Untuk asrama itu selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat, ya selalu di asrama gitu. Oke, baik. Berarti untuk satu menempuh, misalkan untuk satu SMA ini, misalkan Ibu, berarti selama 3 tahun tersebut di asrama gitu ya, Bu ya? Ya, betul sekali, Mbak. Oke, baik. Boleh dijelaskan kembali ini, Bu, untuk fasilitas yang diberikan oleh pihak Sekolah Rakyat Menengah Atas sendiri selama proses belajar mengajar, selama di asrama maupun di sekolah? Ya, terima kasih Mbak. Jadi selama bersekolah di SMA 7 Palembang, siswa-siswi ini mendapatkan fasilitas berupa seragam sekolah, kemudian perlengkapan sekolah lainnya, pakaian harian, pakaian olahraga, dan juga mereka bisa menggunakan laptop, masing-masing anak menggunakan laptop. Oke, baik. Dengan fasilitas kelas yang menggunakan smartboard. Oke, baik. Untuk fasilitas laptop sendiri itu memang diberikan dari sekolah, bukan milik dari siswa ya, Bu ya? Iya, diberi dari sekolah gitu. Oke, baik. Tadi juga Ibu sudah men-spill di awal kalau untuk makan dari anak-anak sendiri 3 kali sehari itu sudah ditanggung dari sekolah juga ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Lalu seperti apa ini, Bu, bisa diceritakan juga proses belajar mengajar di sekolah rakyat sendiri, khususnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang? Kalau untuk proses belajar mengajar sebetulnya sama saja, namun yang membedakan karena anak kita ini tergolong dari siswa yang beragam dengan latar belakang sekolah dan juga lingkungan keluarga yang berbeda. Jadi kita ada masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian ada masa persiapan ya. Masa persiapan itu ada 3 bulan sebelum masuk ke pembelajaran yang seperti sekolah biasa. Oke, baik. Kalau untuk pembelajaran non-akademik seperti ekstrakurikuler di sekolah rakyat sendiri itu apakah ada, Ibu? Tentu, kita ada selain intrakurikuler, kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Oke, baik. Apakah ekstrakurikuler kita beragam ya, Mbak? Baik, boleh di-spill, Ibu? Iya, kalau di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang kita ada ekskul vokasi. Oke. Jadi ekskul vokasi ini otomotif, elektro, hidroponik, tata rias, menjahit, membatik. Nah, selain kita juga ada musik, vokal, olahraga, gitu, seperti karate, voli dan sebagainya gitu. Oke, baik. Kalau di awal tadi Ibu sudah menyebutkan kalau untuk siswa yang ingin masuk ke sekolah rakyat ini khususnya sudah terdata jauh sebelum pendaftaran. Kalau untuk tenaga pendidiknya sendiri itu, Bu, bagaimana? Tenaga pendidik itu adalah guru-guru profesional yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Oke, baik. Lalu untuk sejauh ini apakah ada kendala, Bu, selama memimpin sebagai kepala sekolah di sekolah rakyat khususnya Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang? Ya, tentu saja ada kendala ya, karena anak-anak di sini itu adalah anak-anak yang luar biasa ya, dengan latar belakang keluarga yang luar biasa juga gitu, bervariasi. Ada yang tidak punya ayah ibu, ya, kemudian dengan fisiknya juga yang mungkin mengalami ada kendala-kendala, ada yang segala macam lah, patah tulang segala macam itu. Nah, itu kita di sini membangun kepribadian mereka. Nah, itu menjadi kendala karena kepribadian tidak bisa langsung gitu ya, langsung berubah gitu. Nah, itu yang menjadi ujian bagi kita, tantangan kita. Oke, baik. Terakhir ini Bu boleh berikan closing statement ini Bu Diana selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, boleh berikan himbauan dan juga harapan kepada siswa-siswi yang bersekolah di sekolah rakyat tersebut. Silakan Ibu Diana. Himbauan saya, jangan berkecil hati dengan segala kondisi kita. Semua kita memiliki potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti setelah 1 tahun ini, semua anak adalah brilian ya, adalah intan brilian ya, yang mungkin selama ini tidak terlihat dan sekarang sudah bisa berdiri tegak dan percaya diri.
dan tahu apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana Dorsanti selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian. Dan kita harapkan ini semoga anak didik yang ada di SMA Rakyat tersebut ini bisa menggapai cita-citanya di masa depan ya Bu ya. Jangan kalah untuk sekolah yang lainnya ini ya Bu ya tentunya. Sekali lagi terima kasih Bu Diana Dorsanti atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bu. Ya, baiklah pemirsa PAL TV, informasi selanjutnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala di sejumlah sekolah, seperti yang terjadi di SD Negeri 216 Palembang yang saat ini mengalami kekurangan ruang belajar serta kerusakan pada berbagai fasilitas sekolah. Kondisi ini dinilai berdampak pada kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Kepala SD Negeri 216 Palembang, Susi Indriani, mengatakan sekolah yang dipimpinnya saat ini mengalami kekurangan ruang belajar. Dari total 12 rombongan belajar, hanya 6 ruang kelas yang dapat digunakan. 2 ruang kelas lainnya tidak dapat difungsikan secara maksimal karena kerap terendam banjir saat hujan. Sejumlah fasilitas pendukung sekolah juga belum memadai. Di antaranya belum tersedianya ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang administrasi, hingga laboratorium komputer yang layak. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana sekolah juga mengalami berbagai kerusakan, mulai dari lantai, plafon, hingga pintu toilet membutuhkan perbaikan. Kondisi sarpras sudah banyak yang perlu perhatian dan perbaikan, plafon sudah jebol, kemudian lantai keramik dan sebagainya sudah pecah-pecah, kemudian toilet, jumlah toilet itu kekurangan. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera merealisasikan renovasi serta pembangunan ruang kelas baru. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa Liputan Metropolisi yang akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Viral di media sosial, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendapati salah satu kampung iklim yang sudah didirikan sebelumnya justru tidak terawat. Untuk itu dirinya meminta dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan memaksimalkan pemeliharaan kampung iklim yang sudah ada. Tadi datang ke sini jengok di dalamnya pecah sarang antung. Ini aku nyengok kan terbengkalai. Katanya pemerintah kota ini punya kampung iklim, kampung tematik. Ini hampir totalnya gabung ke 149-an. Ini salah satu contohnya, tidak terawat. Ditemui pada Senin 29 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan di Palembang terdapat 149 kampung iklim maupun kampung tematik. Dengan adanya kampung iklim yang tidak terawat, Wali Kota Palembang menilai dari sisi perawatan cukup memprihatinkan.
Lantaran ide kampung iklim merupakan hal yang baik untuk menjaga lingkungan, kearifan lokal, serta mengakomodir masyarakat di lingkungan tersebut. Untuk itu, evaluasi akan dilakukan untuk memelihara dan memanfaatkan kampung iklim yang sudah ada semaksimal mungkin. Pihak DLH, Perkimtan, dan Bapeda diminta untuk melakukan tindak lanjut. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian Tetapi kenyataannya saya cek di lapangan ada beberapa kampung iklim dan juga kampung tematik yang cukup memprihatinkan. Maka dari itu saya minta ada evaluasi. Ke depan tidak perlu kita tambah lagi, kita yang ada di dulu kita pelihara, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka saya minta mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, terus Perkimtan sendiri dan Bapeda sendiri harus mengevaluasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, berdasarkan data BPBD Sumatera Selatan, hingga 28 Juni 2020 sebanyak 204 kejadian karhutla terjadi di Sumatera Selatan dengan luas lahan terdampak mencapai 305,39 hektar. 102 kejadian karhutla terjadi pada bulan Juni 2026. BPBD Provinsi Sumatera Selatan mencatat hingga 28 Juni 2026, kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mencapai 204 kejadian, dengan luas lahan terdampak mencapai 305,39 hektar. Kebakaran tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan 102 kejadian, kemudian bulan Mei mencapai 91 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyabana mengatakan, pada 29 Juni di Sumsel terdeteksi 26 titik panas. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 8 titik. Disusul Musi Rawas Utara sebanyak 5 titik, serta Muara Enim dan Oku Timur masing-masing 4 titik panas. Untuk kebakaran sendiri sampai dengan sekarang masih didominasi di lahan-lahan mineral, dan ya kita juga menghimbau kepada masyarakat dan juga sektor swasta yang melakukan usaha di wilayah Sumsel, baik itu perkebunan maupun kehutanan, kita himbau untuk jangan membakar, terutama untuk membuka lahan. Saat ini BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan 5 unit helikopter waterbombing, 1 unit helikopter patroli, dan 1 unit pesawat patroli untuk memantau dan membantu proses pemadaman udara jika terjadi karhutla di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Anda masih bersama kami, pemirsa. Arus lalu lintas Jalintim Banjuasin mengalami kemacetan sejak Minggu malam hingga Senin siang yang disebabkan adanya truk mengalami kerusakan serta kondisi jalan yang masih bergelombang. Akibat beberapa mobil truk bermuatan overload mengalami kerusakan di badan jalan, mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Banjuasin, ruas Jalan Palembang, Betuk. Kondisi tersebut diperparah dengan permukaan jalan yang bergelombang di beberapa titik sehingga laju kendaraan menjadi terhambat. Kasatlantas Polres Banjuasin AKP Sayyid Malik mengatakan pihaknya telah melakukan penguraian arus lalu lintas serta menempatkan petugas di beberapa titik rawan kemacetan. Titik kemacetan maupun titik kepadatan terkait arus lalu lintas yaitu di Simpang Tugu Polwan, kemudian di Tanjakan Meranjat, TKP truk yang kredit kemarin, kemudian di sekitaran Desa Durian Daun, dan juga di sekitaran Lubuk Lancang. Upaya kita sendiri dan untuk melerai kemacetan apa saja dan? 8 kali kami sampaikan upaya terkait pengacuran maupun pencairan. Di sini kami Polres Banjuasin, khususnya Satlantas Polres Banjuasin dibantu dari Samapta, kemudian personel Polsek, pencairan di sekitaran TKP Gajah Krodit dan juga titik-titik rawan kepadatan yaitu Polwan, Durian Daun, dan Lubuk Lancang tadi. AKP Sayyid Malik juga menghimbau agar pengguna jalan tetap mentaati aturan lalu lintas serta tidak melawan arah agar kemacetan tidak bertambah panjang. Ridho Ilahi, Pal TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 90 jemaah umroh diterbangkan langsung dari Palembang menuju Madinah menggunakan maskapai Garuda Indonesia dalam paket perjalanan umroh selama 12 hari. Sebanyak 90 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Minggu malam 28 Juni 2026. Para jemaah diberangkatkan menggunakan penerbangan langsung rute Palembang-Madinah dengan maskapai Garuda Indonesia. Program perjalanan ini merupakan paket umroh selama 12 hari yang memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak perlu transit sebelum tiba di kota suci Madinah. Prosesi pelepasan jemaah dipimpin oleh Kepala Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari yang hadir mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata. Dalam kesempatan tersebut, Indah menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Selama menjalankan ibadah umroh, para jemaah dijadwalkan menginap selama 4 malam di kota suci Madinah dan 6 malam di kota suci Mekah. Waktu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah dan berziarah ke berbagai tempat bersejarah dalam Islam. Adapun harapan kami kepada
90 jemaah ini sebagaimana tadi kami sampaikan, amanah dari Bapak CEO kita, Bapak Haji Dedi Suparman, seperti biasa tentunya kami sangat berharap seluruh jemaah kami ini dapat beribadah umroh dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketika disampaikan mulai dari mendaftar, manasik, dan kami lepaskan tadi. Kami berharap semua jemaah kami dapat beribadah umroh dengan khusyuk sehingga menjadi jemaah umroh yang pulang dengan keadaan bahagia dan menjadi jemaah umroh yang mabrur dan mabruroh. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga mengikuti tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Dalam tausiahnya, Ustadz Suparman mengingatkan para jemaah agar senantiasa menjaga niat, kesehatan, kekompakan, serta kehusyukan selama menjalankan ibadah umroh. Pemirsa, kompetisi Nesqua Cup 2026 resmi menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan dengan menggelar laga final kategori usia 16 tahun di Gor Duta Jaya Kembang Manis pada Minggu 28 Juni 2026. Duel padas antara Slime Junior dan BSB berlangsung sengit hingga detik terakhir sebelum Slime Junior memastikan gelar juara dengan kemenangan tipis 2-3-2-2. Hai Sobat Basket, nah saat ini sedang berada di Gor Duta Jaya nih buat nyaksiin pertandingan final Nesqua Cup tahun 2026. Nah kali ini yang bakal bertanding adalah tim Slime Junior versus BSB. Kira-kira nanti siapa nih yang bakal menang? Yuk saksikan terus Time Basketball. Partai final mempertemukan dua tim terbaik kategori KU16, yaitu Slime Junior dan BSB. Sejak tip-off dimulai, kedua tim menampilkan permainan cepat dengan pertahanan yang sama kuat. Slime Junior berhasil mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 8-5 setelah mampu memanfaatkan sejumlah peluang menjadi angka. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat drastis. BSB tampil lebih agresif dan berhasil membalikkan keadaan. Memasuki menit-menit akhir, BSB sempat memimpin dengan skor 22-21, membuka peluang besar untuk meraih gelar juara. Namun, harapan tersebut gagal setelah Marvel, pemain Slime Junior, tampil sebagai pahlawan tim. Pada detik-detik terakhir pertandingan, Marvel berhasil mencetak 2 poin krusial yang membalikkan keunggulan menjadi 23-22. Nah Sobat Basket, saat ini tadi saya sedang bersama Marvel dari tim Slime Junior. Halo. Hai. Gimana nih perasaannya setelah mendapatkan juara pertama nih? Seneng sih, walaupun tadi gamenya agak sengit tadi. Iya, tadi pertandingannya agak sedikit deg-degan ya tadi permainannya. Oke, jadi strategi apa nih yang digunain? Apa aja? Strategi? Boleh strateginya? Strateginya full court, sama main santai. Oke, nah untuk harapannya apa nih untuk timnya? Mungkin kedepannya bisa ya latihan bareng-bareng lagi. Mungkin kemarin kan batasan waktunya dikit. Sudah mau lomba jadi dikit latihannya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Semangat terus ya. Selamat ya. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, mengantarkan Slime Junior keluar sebagai juara kompetisi Nesqua Cup 2026 kategori usia 16 tahun. Setelah menyajikan pertandingan final yang menegangkan dan penuh drama. Nah, Sobat Basket, itu dia tadi pertandingan sengit antara tim Slime Junior versus BSB nih, yang dimenangkan oleh tim Slime Junior dengan skor 2-3-2-2. Nah, buat Sobat Basket, jangan lupa buat saksiin terus Time Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku tadi saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Basket!
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis yang setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Mera Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Sholat itu
adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Ya. Jadi cak mana nih? Apa di urusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Kopi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu bajunya rapi-rapi mek. Setuju Mami. Jingo apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingok motor di depan itu motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus, terima lah pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar.
Bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya cek, serius. Apa? Melebaran cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam.
Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapo, Cek? Galak mabuk naik mobil? Iya nih, aku galak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Galak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah, kalau tak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Hati-hati kau yang kau. Ayo kita. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tak Cek tuh. Aman baik. Cuma minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep pala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cuman ini Cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku ada gok dulu.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak
Nggak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau ya. 4 tahun kau. Kami lagi dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV
ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, baseng bae. Mana aduh aku kentut. Asin tuh nakali. Daniel. Jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini. Princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu Banyu ini?
Siapa lagi yang mau cek ini? Apa Tuh Bandung? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no! Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih dewan juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin ibu dewan juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wahai kuncar cari-cari pacar. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Tanah Laut. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Merancak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil memang artis Merancak nih ya. Panggil Merancak idol, Merancak pampak. Dia galong yang uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil belai kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Merancak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Merancak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres.
Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampein niat baik sama Mami. Nyampein niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mami Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mami. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan Cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau Cak sandal hotel tipis Cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, begal ini memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan Cak itu ketemu yang Cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak lama tadi. Bentukan kau Cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Begal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali. Atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo, bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya.
romantis nih ya. Depan rame baik bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jenguk kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak puluh adek. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih ya, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Balik gitu. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah anjaklah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang.
Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang, cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Abang ini. Iya lah, bisa aja Abang ini. Udah lama jual di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kakek dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada semua ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Sesaat lagi, Pesona Sehat bersama Cek Susan. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PAL TV di mana baik berado. Apa kabarnya pemirsa? Seperti biasa kita di hari Selasa pemirsa dari jam 3 sampai jam 4 sore di program yang ditunggu-tunggu setiap hari Selasa, program Pesona Sehat, program yang menghadirkan ilmu-ilmu kesehatan tentunya untuk masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa setio PAL TV memang punya kita. Dan hari ini pemirsa, tema kita adalah penyakit campak. Nah, penyakit campak ini tentunya sudah tidak asing lagi ya di kalangan masyarakat dan mungkin setiap orang tuh pernah mengalami yang namanya penyakit campak ini. Dan terkadang malah dibuat jadi biasa. Oh, campak biasa baik. Tapi jangan sampai dianggap biasa karena kalaupun serius dan tidak ditangani dengan tepat dan cepat ini bisa katonyo bisa nanti komplikasi yang serius. Apakah benar? Nah, kira-kira cak manonian dampaknya dengan diri kita, kira-kira cak manonian penyebabnya dan tanda-tanda dan bagaimana penanggulangannya. Kita sudah menghadirkan orang yang luar biasa yang berkompeten di bidangnya. Ada Dr. Yusardi Reska SPA, dokter spesialis anak RSUD Siti Fatimah. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pernah sakit dok ya? Walaupun Pernah jadi dokter ya? sakit. Ya pernah ya. Namanya
namanya manusia dok Pasti ya. pernah. Iya. Ngobati bae yo, mah dokter nggak boleh sakit dok ya. Iya, pasti pernah sakit. Iya. Dokter, selamat datang di Pesona Sehat. Iya. Kita bagi-bagi ilmu nih buat pemirsa Stiopal TV dan tema kita hari ini adalah penyakit campak ini dok. Iya. Penyakit campak ini kan hampir semua orang mungkin pernah kena ya dok ya. Iya, benar. Nah dan terkadang biasa baik, kadang nganggap biasa, apalagi di anak-anak dok. Nah Iya. ini ternyata harus cepat ditanggulangi atau bagaimana kira-kira dok tanda-tandanya, bagaimana untuk cara mengobatinya seperti itu. Nah nak ditanya ke pokoknya galau-galau hari ini kita kupas dok ya. Iya. Iya dok, boleh dijelaskan dulu dok, apa sih dok penyakit campak ini? Oke. Jadi penyakit campak ini sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus campak atau nama lainnya measles virus atau rubella virus ya. Jadi dia itu adalah virus yang menyerang di sistem pernapasan. Dengan gejala utamanya itu adalah demam tinggi, muncul ruam kemerahan yang tebal, ada keluhan batuk, pilek, mata kemerahan ya. Jadi memang dia sangat menular sekali terutama di anak-anak. Nah, yang mungkin masyarakat tidak tahu itu adalah campak sendiri ada 2 jenis. Ada yang campak biasa, measles, ada satu lagi adalah campak Jerman, rubella. Nah, yang sekarang lagi heboh, yang banyak komplikasi, yang jadi berat itu adalah measles, yang campak biasa. Karena campak Jerman sendiri ternyata dia lebih ringan gejalanya dibandingkan campak biasa. Seperti itu. Malahan campak biasa ini dok yang kita anggap biasa baik. Iya. Itu serius itu kalau Itu yang di justru serius yang sering menyebabkan komplikasi yang berat. Oh, jadi itu tadi dok ya ruam-ruam terus tuh. Itu nular juga udah dok kira-kira? Itu sangat menular sekali. Campak itu? Campak itu. Dari beberapa penelitian bahkan dikatakan lebih menular daripada COVID. Di mana satu orang atau satu anak yang menderita campak itu bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang lainnya. Satu rumah, dalam satu rumah atau dalam karena berinteraksi dengan dalam satu rumah, dalam satu ruangan, karena si virus ini sendiri begitu si pasien atau pembawanya bersin atau batuk, virus itu bisa bertahan sampai 2 jam di dalam ruangan. Wow. Iya, jadi memang angka penularannya sangat tinggi. Memang salah satu virus atau penyakit yang penularannya cukup tinggi. Wah itu. Ini anak-anak juga sering terkena virus ini dok? Atau dari umur berapa dok? Sebenarnya kalau untuk virus ini semua usia itu rentan untuk bisa terkena. Tapi memang yang jadi fokus perhatian kita anak-anak akan lebih rentan. Terutama anak-anak di bawah 5 tahun, terutama di bawah 1 tahun. Terutama lagi pada anak-anak yang tidak dilakukan imunisasi. Seperti itu. Jadi yang imunisasinya belum lengkap ya, atau belum pernah sama sekali diimunisasi, dia akan lebih cenderung rentan terkena si campak dan lebih cenderung terkena komplikasinya atau lebih cenderung menjadi gawat. Seperti itu. Artinya ada imunisasi sendiri untuk campak ini dok? Iya, ada imunisasi sendiri. Jadi terlihat bahwa penyakit ini serius, dianggap enteng tapi serius adanya tadi imunisasi campak tadi dok ya, khusus ya. Nah dok, kalau penyebab utama dari penyakit campak ini sendiri seperti apa tuh dok? Penyebab utamanya sendiri adalah virus, yaitu virus rubella atau virus campak, merupakan keluarga dari morbillivirus ya, di mana virus ini memang menyerangnya di sistem saluran pernapasan. Jadi pada saat seorang terkena virus ini, maka yang terjadi kemudian akan terjadi demam tinggi, terus juga terjadi keluhan lain seperti batuk, bersin, mata merah. Ya, dan juga pada saat fase mulai timbul ruam atau pada fase batuk itu sangat menular sekali. Jadi fase menularnya itu 4 hari sebelum dia muncul ruam dan 4 hari setelah muncul ruam. Jadi bisa jadi sebenarnya pasien tersebut sudah menularkan ke temannya sebelum dia menyadari bahwa dia sendiri terkena campak. Karena kelihatan ruam tadi dok ya? Iya benar, karena dia fase penularannya terjadi 4 hari sebelum ruam bahkan sudah dianggap menular. Nanti dikira panas tinggi. Oh sudah karena panas tinggi karena terlalu capek karena biasanya apa? kita aware-nya kan pada saat ruamnya udah muncul kan. Iya betul. Ini apa ini? Cepat baru dibawa ke dokter ya. Iya. Nah dok, tapi kalau campak ini sendiri dok, pertama kali itu adalah pasti demam tinggi ya dok ya? Iya pasti demam tinggi. Kalau untuk gejala khasnya sendiri atau urutan gejala biasanya akan demam tinggi dulu. Lalu muncul gejala-gejala yang memang khas ke arah campak. Ya, kita mengenal 3C. Pertama itu adalah cough atau batuk, koriza atau pilek, dan satu lagi konjungtivitis, matanya udah mulai kemerahan atau berair. Ditambah lagi kalau kita suruh buka mulut, muncul yang namanya koplik spot atau bintik-bintik putih di sekitar langit-langitnya.
Oh, Nah, itu. ruamnya sendiri sebenarnya munculnya agak terlambat. Iya, ruamnya itu biasanya muncul sekitar 3 sampai 5 hari setelah demamnya dimulai. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri bagusnya seperti apa dok? Kita lebih cepat untuk pengecekannya di saat dia panas tinggi itu langsung kita bawa atau seperti apa dok? Sebenarnya kalau untuk campak sendiri tidak perlu buru-buru dibawa sih ya. Oh, Pertama gitu. jelas jangan panik orang tuanya. Iya, iya, iya. Karena campak sendiri seperti tadi ada 2 jenis. Kalau memang yang kenanya ke campak Jerman, ya, itu sebenarnya akan lebih ringan. Iya. Lebih ringan gejalanya, biasanya dalam waktu 3 hari itu akan reda sendiri. Tapi kalau memang dirasa kok demamnya ini tinggi sekali, tidak turun-turun atau dikasih penurun panas, turun sebentar cepat naik lagi. Ada gejala-gejala khas tadi yang ada batuk, pilek, mata merah, Iya. mungkin sudah curiga ke arah campak. Nah, kalau memang seperti itu, yang pertama jelas hindari kontak, kan anak kan biasanya ada banyak tuh di rumah. Iya. Nah, jangan biarkan dia kontak dengan saudara-saudaranya karena sangat mudah sekali menular tuh. Lalu berikan dulu sesuai dengan gejala. Contohnya kita kasih penurun panas, anaknya suruh istirahat yang cukup, Betul. terus minum yang cukup, makanan yang bergizi, seperti itu. Ada makanan yang harus dihindari nggak dok kalau untuk campak ini sendiri? Sebenarnya bagi tidak ada anak-anak? makanan khusus sih. Standar aja ya kalau Iya. misalnya anak-anak ya nggak boleh makan ciki dan Iya, lain-lain mungkin ya. iya. Tapi Es kalau krim, untuk juwong teh. iya, kalau makanan khusus yang memperparah campak sampai sekarang belum ada yang Belum khusus ada sih. ya dok? Iya. Oh gitu. Nah tapi dok pernah juga kejadian waktu itu di rumah, satu rumah, kakaknya kena tular adiknya, tapi adiknya yang kecil lagi tuh nggak kena. Itu karena kenapa dok? Apakah genetik dari golongan darah yang sama lebih cepat penularan atau karena imun tubuhnya dok? Sebenarnya kalau misalnya memang dia dalam kontak serumah bisa jadi memang pada saat fase menularkan atau misalnya kakaknya batuk kebetulan virusnya tidak nyampe tuh ke adiknya Iya, itu. Kedua bisa jadi imunitas adiknya lebih bagus. Dan juga kalau kita perhatiin walaupun mereka bersaudara, kadang status imunisasi atau kelengkapan imunisasi itu beda kadang. Bisa jadi tadi kakaknya lebih mudah terkena karena tidak diimunisasi. Adiknya sudah imunisasi lengkap Iya. jadi lebih terlindungi. Kadang seperti itu yang bisa menyebabkan kok di antara serumah nggak sama rata untuk penyebarannya. Seperti itu. Dilihat juga lah dok ya berarti ya, Iya. baik dari imunisasi maupun imun tubuhnya juga ya. Iya, benar. Ini enggak golongan darahnya sama, tidak kayak beda ya. Iya. Tapi kalau untuk penyakit campak tuh bener enggak sih dok? Katanya ada mitos tuh di masyarakat ngomong pasti kena. Setiap orang tuh pasti kena campak tuh. Nah itu dionyo kecil, nah itu dionyo kaget besar, dewasa, kayak cacar katanya pasti kena. Bener gak sih dok itu? Sebenarnya mitos itu berangkat dari infeksiositas atau mudah sekali menularnya si campak. Kayak tadi kan satu orang menularkan sampai ke 12-18 Iya. lainnya. Sehingga muncul mitos setiap orang tuh pasti kena nih campak. Walaupun dari penelitiannya ternyata tidak terbukti bahwa setiap orang akan selalu terkena campak. Seperti itu. Orang-orang yang di luar negeri mungkin suhu lingkungan dan penyebarannya tidak terlalu merata bisa jadi nggak kena campak. Cuma memang di kita ini akan lebih cenderung karena kepadatan penduduk, ya cuaca kita yang kelembabannya tinggi, memang musim kita yang mudah pancaroba, apalagi sekarang nih Iya, kadang panasnya, benar. habis itu malamnya hujan, jadi Iya. tubuh kita lebih mudah drop, virusnya lebih mudah bertumbuh atau berkembang, lebih mudah kena memang di kita. Seperti itu. Tapi kalau untuk apakah akan pasti? Sebenarnya nggak juga seperti itu. juga, Walaupun dok, ya. memang saya beberapa kali dapat ada yang kenanya pas dewasa, ada yang kena Iya, pas iya. anak kecil. Belum pernah menanyakan ke pasien, belum pernah kena ya belum pernah. Belum Kita pernah, karena dok, ya? biasanya dokter tuh mengobati yang kena kan. Iya, Ya. Jadi iya, kalau iya, nggak iya. kena kita belum pernah survei sama sekali seperti itu. Kadang-kadang kan masyarakat biar Cak Mano be masih kena juga kayak ujung-ujungnya. Nah kayak itu dok. Tapi ada hal yang memang harus kita jaga nggak dok supaya kita tidak terkena dengan virus-virus itu seperti itu. Kalau untuk pencegahannya sendiri, yang pertama jelas yang paling efektif adalah melakukan imunisasi. Imunisasi yang lengkap 2 kali, yaitu pada anak umur 9 bulan dan pada anak umur 18 bulan. Kalau memang ternyata anak tersebut belum pernah atau terlambat orang tuanya, entah alasannya entah sakit dan lain-lainnya, apalagi zaman COVID kemarin itu banyak orang tua yang tidak mau membawa anaknya imunisasi, takut ke rumah sakit. Itu bisa dilakukan yang namanya imunisasi kejar. Jadi masih bisa disusulkan bahkan sampai usia 15 tahun untuk imunisasi campak. Yang kedua, kita anjurkan bagi anak-anak yang lagi demam, batuk pilek, walaupun belum muncul ruam, kalau batuk itu dijaga dengan menutup mulut, atau batuknya dengan cara pas zaman COVID yang kita menengkupkan Iya. tangan seperti ini. Lalu hindari kerumunan, ya.
Salah satu yang paling mudah untuk tempat penularan kayak mall, playground kalau di anak-anak kan ya. Iya, kalau anak itu belum muncul ruam baru batuk pilek aja ya mudah dia nempel virusnya di situ. Iya. Ruang tertutup. Lalu yang terakhir bisa juga menjaga kesehatan atau kebersihan tangan dengan rajin-rajin mencuci tangan, terutama kalau baru dari tempat keramaian atau misalnya dari kendaraan umum, LRT, mall misalnya. Karena kita nggak tahu kapan virusnya itu nempel di kita. Seperti itu. Nah, ruamnya itu biasanya di bagian mana, areal mana kalau di tubuh? Anak-anak ataupun orang tua apakah sama anak-anak dewasa? Sebenarnya relatif sama. Kalau untuk ruamnya menyebar seluruh tubuh, cuma memang muncul pertama kalinya itu biasanya di area rambut halus, yaitu di belakang leher. Dia muncul pertama kali di sana, mulai menyebar ke wajah, lalu mulai menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan hingga sampai ke tangan dan kaki. Ruamnya itu tipenya itu kalau di medis namanya makulopapular, di mana ruamnya itu bercaknya merah, tebal, tidak rata dan banyak, tapi dia ukurannya nggak sama. Bisa jadi nyatu antar ruam satu dengan ruam lain. Jadi kayak benar-benar kayak rata tapi nggak rata, masih ada beruntus-beruntusannya sedikit kalau kita raba seperti itu. Oh, ada beruntus-beruntusannya. Iya. Oke, karena kan masyarakat nih kadang-kadang nggak tahu dok, ruam ini campak ini. Nggak tahunya ada juga kan seperti yang rubella atau flu burung. Iya. Nah itu kan juga, cacar. iya. Nah itu kan bintik-bintiknya itu kan kadang-kadang masyarakat tidak tahu dok. Tahunya iya. Nah itu cak mana dok kira-kira dok? Jadi memang tidak semua penyakit dengan ruam macam muncul ruam itu adalah campak. Ya, jadi khasnya adalah urutannya sebenarnya, urutan gejalanya. Di mana dimulai dengan demam, gejala khas 3C. Berapa hari itu dok biasanya demam itu dok? Demam itu biasanya muncul di hari ke 10 sampai 14 hari setelah mulai dapat. Demam itu jarak ke muncul ruamnya 3 sampai 5 hari. Tapi dari mulai ruam sampai ke 3-5 hari itu, dari mulai demam 3-5 hari itu biasanya gejala-gejala tadi udah mulai muncul. Batuk gitu tadi. Pilek, mata merah, ya. Baru mulai muncul ruamnya. Nah, ruamnya ciri khasnya sendiri, campak itu memang yang seperti tadi, muncul di sekitar belakang leher, menyebar ke seluruh tubuh dan area wajah. Dan ruamnya itu tidak berisi air, memang dia bisa diraba, agak tebal, cuma memang dia tidak yang berisi air seperti cacar. Dan biasanya ruamnya muncul pada saat demamnya masih ada. Ada memang penyakit-penyakit lain kayak misalnya roseola di mana demam ringan, turun demam baru muncul ruamnya. Nah, kalau untuk campak tuh memang khasnya demamnya biasanya muncul berbarengan dengan ruamnya muncul berbarengan dengan demamnya seperti itu. Oh, kalau Cak Susan nih kadang-kadang mata merah juga dok. Terus apalagi nah akhir bulan Cak ini kan, mata merah, terus rupanya kurang tidur. Buntu. Iya. Nah, dok, kalau untuk anak-anak dewek dok, yang harus dijaga nih, baik dari segi makannya, yang bagus lah supaya tidak cepat terkena virus itu seperti apa dok? Kalau untuk makanan itu dia lebih ke menunjang sistem imun. Jadi pertama memang anak-anak itu kalau bisa minumnya dulu cukup tuh. Minum ya dok ya, cukup, karena itu salah satu yang bisa menunjang imun tubuh jadi bagus. Mukosa atau dinding bagian dalam dari sisa saluran pernapasan juga bisa bagus. Lalu yang jelas makan makanan yang bergizi, buah-buahan, terus juga sayur-sayuran. Sebenarnya makanan lauk biasa yang sehari-hari di masa ibunya saya yakin sebenarnya udah cukup sehat tuh. Cuma yang jadi pengacau itu terlalu sering makan ultra processed food, sosis-sosisan sekarang. Junk food ya dok ya? Junk food, instan itu ya? ciki, iya, itu yang bisa memicu peradangan sebenarnya. Memang kalau yang micin-micin tuh kadang-kadang lemak nih dok. Agak basreng susah. Ya, basreng. Iya, seblak dok. Keripik kacang, makaroni. Nah itu dok, anak belilah jebal ini. Nah kalau yang mengakibatkan keseriusan dari campak ini seperti apa dok? Apabila tidak cepat ditangani. Oke. Jadi campak ini sendiri jadi serius karena memang dia mudah membuat atau menjadi komplikasi. Seperti itu. Terutama pada anak-anak yang imunitas atau perlindungannya itu tidak lengkap. Komplikasi yang paling sering itu adalah pertama, selain dari mata, dia memang bisa menyebabkan konjungtivitis atau sakit mata yang parah. Ya. Malah pada beberapa kasus yang ekstrim bisa mengakibatkan kebutaan pada beberapa kasus. Lalu yang kedua, dia bisa menyerang saluran cerna, makanya bisa dibarengi dengan gejala muntah-muntah atau diare. Nah, di gejala saluran cerna ini rentan sekali membuat anak itu kurang cairan atau dehidrasi. Dan merupakan salah satu alasan yang membuat anak tersebut penyakitnya menjadi berat hingga sampai harus dirawat. Lalu yang ketiga, komplikasi di paru. Jadi awalnya batuk-batuk aja, pilek aja, tapi bisa juga menjadi pneumonia yang berat, di mana dia bisa menjadi sesak napas yang berat, hebat, tersengal-sengal, bahkan sampai kebiruan.
Bahkan ada beberapa kasus yang berat sampai butuh dipasang alat bantu napas khusus. Dari demamnya sendiri, kalau demamnya terlalu tinggi dan tidak bisa kita turunkan, bisa memicu sampai ke kejang atau step kalau bahasa awamnya. Ya karena tinggi tadi panasnya dok ya. Komplikasi terakhir yang sebenarnya paling jarang tapi paling kita takutkan adalah kalau sampai infeksinya sampai ke otak, encephalitis. Di mana gejalanya biasanya kejang-kejang, anak sampai tidak sadar, seperti itu. Jadi banyak komplikasi yang seriusnya dari campak. Oke dok, nanti kita lanjutkan lagi dok bagaimana keseriusannya dari penyakit campak ini sendiri pemirsa. Kita bakal balik lagi sudah menak lewat Siko. Ini tetap bersama aku Cek Susan di Pesona Sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih masih di Pesona Sehat. Kita masih bersama Dr. Yusardires KSPA, dokter spesialis anak RSUD Siti Fatimah. Kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini adalah penyakit campak. Nah pemirsa mungkin yang ketinggalan di segmen pertama tadi bisa nonton KG Urusannya ada di PAL TV YouTube, atau juga yang lagi di jalan mungkin lagi balik ke arah rumah ataupun balik dari kantor ya, bisa nonton dari streaming PAL TV kita, di mana baik bisa nonton kata alasan untuk menerima informasi update dari PAL TV ya. Nah kita lanjut lagi dok, penyakit campak. Nah penyakit campak ini tadi juga banyak komplikasinya dok ya. Iya banyak. Nah kalau dari anak yang kan tadi kan pertama kali pasti mengganggu pernapasan dok ya. Ya benar. Nah bagaimana dengan anak-anak yang punya riwayat asma dok? Oke. Nah, seperti apa itu, dok? Jadi pada anak-anak yang asma ataupun yang tidak punya asma sebenarnya kerentanannya kurang lebih sama. Oh, sama. Cuma memang asma ini kadang penyakitnya situasional, dia sering ngikut. Jadi begitu ada campak, ada batuk, pilek, ada peradangan di saluran napas, asmanya bisa terpicu untuk kambuh. Dan itu bisa memperparah sesaknya jadinya. Nah, kalau untuk tingkat keparahannya sebenarnya tergantung, karena asma sendiri untuk tiap orang derajat serangannya bisa berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi si measles atau campak ini bisa jadi jalan untuk asmanya kambuh. Sedangkan kita sendiri juga sedang khawatir nih, apa jangan-jangan dia nih juga ada ikutan komplikasi pneumonia atau infeksi paru akibat campaknya. Ditambah dengan kerentanan dia untuk menjadi sesak atau ada mengik gara-gara asmanya, sehingga ditakutkan memang agak lebih parah sesaknya dibanding anak yang non asma seperti itu. Itu tadi mungkin untuk penanggulangannya harus lebih cepat ya dok ya, anak-anak yang terkena asma. Iya, apalagi kalau memang dia ternyata kasusnya termasuk yang sering kambuh dan juga kalau kambuh derajatnya berat, mungkin kita memang harus sedia obat rutin yang memang dipakai. Misalnya ada obat controller seperti yang bentuk inhaler atau memang anaknya biasa dinebuk, mungkin kita perlu jaga-jaga atau siap-siap seperti itu. Iya benar. Jadi jangan sampai kita tadi tuh menyesal kemudian ya dok ya. Harus cepat-cepat dibawa ke dokter. Nah kalau untuk masa kritis lah dok ya di campak ini sendiri, atau dari dia tumbuh atau dia dari menyebar sampai penyembuhan, itu biasanya berapa hari dok? Oke, jadi kalau kita bilang fase dari awal tuh sebenarnya dari pasien terkena virus atau terpapar virusnya, dia punya waktu sekitar 10-18 hari
atau rata-ratanya di 10 sampai 14 hari untuk dia baru menimbulkan gejala. Nah, untuk fase yang perlu diawasi adalah mulai dari gejalanya muncul yang biasanya demam dengan diikuti gejala klasik 3C tadi, yaitu koriza atau flu, kaf atau batuk, dan satu lagi konjungtivitis atau matanya kemerahan. Nah, 4 hari setelah demam, 3 sampai 5 hari setelah demam baru muncul ruamnya. Seperti itu. Nah, biasanya komplikasi yang terjadi itu biasanya di fase mulai dari demamnya muncul sampai 4 hari kemudian. Sampai 4 hari kemudian itu adalah fase penularan yang paling tinggi sampai muncul ruam. Ruam ini bervariasi untuk anak-anak berapa lama munculnya. Fase akutnya biasanya 3 sampai 5 hari. Iya. Kita biasanya melihat anak itu rata-rata perbaikan kalau ruamnya itu sudah mulai mereda. Yang tadinya ruam warna kemerahan, merah tua menyebar, dia kalau sudah mulai mereda akan berubah warna menjadi kehitaman. Kehitaman dan juga sudah mulai tidak teraba, udah mulai rata kulitnya. Nah, itu biasanya ciri-ciri bahwa si virusnya udah mulai reda nih dalam tubuh. Karena kenapa? Ruamnya udah mulai reda, tapi komplikasinya sendiri kadang memang menyusul baru mulai redanya, terutama batuk. Kalau dari pengalaman saya memang batuk itu biasanya memang agak lama di anak-anak. Faktornya banyak. Paling sering itu karena kalau anak-anak yang lebih kecil dia kurang bisa buang dahak sendiri. Iya, jadi batuknya bisa jadi bertahan, bahkan ada beberapa yang memang pulang perawatan, kita anggap fase kritisnya udah lewat, tapi gejala batuknya masih ada. Jadi kita bekali dengan obat untuk menyempurnakan kesembuhannya nanti di rumah. Nah, Dok, pada saat virus itu masuk ke badan kita kan masih ada fase sekitar 14 hari ya, Dok ya, untuk keluarnya tanda-tanda tadi. Nah, apakah ada kesempatan untuk kita tidak sampai ke tanda-tanda itu muncul, Dok? Tidak sampai kena ya? Iya, karena kita mungkin olahraga atau makan yang cukup, itu bisa terjadi nggak, Dok? Sebenarnya yang pertama yang kita pegang dulu, kita nggak tahu kapan kita kenanya. Kalau kita tahu kita pasti kenanya, kita jelas akan membentengi diri, makan vitamin D, terus juga olahraga, minum cukup dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah kita nggak pernah tahu nih, kita benar kena atau enggak. Tapi kalau udah ada feeling nih, kemarin itu ada ngumpul keluarga nih, ada satu keponakan batuk-batuk nih, dekat anak-anaknya misalnya, kayak dekat gitu anaknya kita curigainnya tuh seperti itu ya, Dok ya? Terus ada kabar muncul merah-merah nih. Nah, berarti jangan-jangan memang sudah ada kontak waktu itu tapi belum muncul gejala. Boleh anaknya kita mulai ketatin untuk terutama istirahatnya, jangan malam-malam, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, makanan sehat dan bergizi. Tujuannya apa? Untuk memupuk imunnya sedari awal. Seperti itu. Walaupun sebenarnya pencegahan campak paling utama itu bukan pada saat kita curiga kita terpapar, tapi jauh sebelum itu, yaitu di fase imunisasi tadi. Jadi imunisasi adalah langkah awal paling bagus dan paling efektif untuk mencegah si anak tersebut untuk tidak terkena campak di kemudian hari. Atau kalaupun terkena tidak sampai parah. Seperti itu. Betul. Nah, Dok, kalau sejauh ini, Dok, pasien yang dokter pernah dapetin atau yang pernah berkesan lah, Dok, boleh diceritakan sedikit tentang campak ini sendiri, anak-anak, komplikasi seperti apa? Campak, kalau yang paling berkesan itu ada pernah ngerawat 3 beradik, masuknya nggak barengan. Jadi kasihan di orang tuanya kan nunggu di rumah sakit kan ya. Iya. Nah, kalau nggak salah waktu itu yang kena duluan pertama kakaknya, curiga dapat dari sekolah. Terus kakaknya dirawat kakaknya waktu itu karena ada batuk-batuk yang parah dan sampai sesak memang. Kakaknya udah 4 hari perawatan, besok mau pulang, hari ini adiknya masuk. Adiknya yang di bawahnya. Adiknya yang di bawahnya masuk, kakaknya udah pulang, adiknya dirawat, sama kurang lebih kayak kakaknya 3-4 hari. Kayaknya bentar lagi udah mau pulang, adiknya yang kecil juga masuk. Nah, itu yang paling berkesan tuh memang campak itu penularannya bisa jadi nggak barengan sebenarnya. Karena ada masa inkubasi tadi yang berbeda untuk tiap orang. Yang sulit adalah kalau punya 3-4 anak dan dapatnya atau kena campaknya nggak barengan, orang tuanya kan harus Nah, nunggu kayak lama. itulah ya, Dok ya? Iya. Kayak dokter tadi pasiennya ya? Iya. Jadi panjang jadi orang tuanya nginep di ini. Tapi orang tuanya nggak kena campak, Dok ya? Orang tuanya nggak kena campak. Cuma diangkat jadi Bu RT aja karena memang paling lama dia. Paling lama ya. Berarti kalau satu anaknya 4 hari, dia 12 hari itu. Balik itu rumah sakit itu. Luar biasa ini ya. Kalau bagi kapan, Dok, penderita campak itu tuh memang harus kita segera bawa ke dokter atau memang harus dirawat? Dirawat ya. Sebenarnya kalau dia gejala awalnya masih ringan, demam biasa, batuk biasa, atau kalaupun sudah muncul ruam tapi ternyata dia
masih oke lah, masih makan masih mau, anaknya masih tampak bugar, bisa diatasin di rumah sebenarnya. Tapi memang ada syarat-syarat atau tipe-tipe khusus di mana memang kayaknya butuh perawatan. Ya, itu terkait komplikasi tadi. Yang kita memang sarankan untuk langsung periksa ke dokter anak atau dibawa ke rumah sakit adalah pertama apabila demamnya itu nggak turun-turun tuh. Jadi kita kasih obat, turun sebentar, cepat naik lagi, atau demamnya itu memang bertahan di yang tinggi 39, 40 yang kita khawatirkan memicu kejang. Apalagi kalau ada riwayat kejang sebelumnya. Yang kedua, anak memang yang demam tinggi yang sampai kejang, sampai step. Yang ketiga, anak yang dia ada diare atau muntah hebat yang bikin anaknya itu sampai dehidrasi. Jadi matanya udah cekung, anaknya udah lemes, bibirnya kering, kulitnya itu kalau kita cubit udah kembalinya lambat. Itu tanda-tanda dehidrasi itu. Jadi kalau memang sudah kondisi seperti itu, mungkin perlu kita pikirkan, kita perlu rehidrasi, dia pakai cairan infus agar bisa balik ke bugar lagi. Iya, nggak cukup minum aja dok ya? Iya, karena memang sering anak pas lagi campak ini nggak mau minum dia, karena memang nggak nyaman ada di tenggorokan atau di saluran napasnya. Lalu yang keempat, anak yang batuknya itu begitu intens bahkan sampai ke sesak. Jadi memang dia harus segera dibawa ke rumah sakit karena tadi kita khawatir pneumonia atau infeksi parunya menjadi berat. Dan terakhir, pasien yang memang dia ada sudah tidak sadar dan lain-lain, yang itu khawatir kita terkait ke komplikasi yang paling berat tadi yaitu encefalitis atau radang di otaknya. Radang otak ya dok ya. Kalau untuk penanganan anak penyakit campak ini baik anak ataupun dewasa apakah sama dok? Kalau untuk dewasa saya nggak terlalu ngikutin lagi jujur aja. Tapi kalau untuk anak dia khas biasanya pertama memang terkait ke rehidrasi atau minum harus cukup karena ada gejala-gejala yang bisa meningkatkan risiko dehidrasi kayak muntah-muntah ya dan juga diare. Lalu kita kasih vitamin A. Nah ini yang sering masyarakat nggak tahu. Apa itu dok vitamin A itu dok? Vitamin A itu kita kasih ke anak yang terkena campak itu kalau anjuran dari IDAI-nya rekomendasinya selama 2 hari. Dikasihnya selama 2 hari selama pada 2 hari, saat satu dia kali sehari. Pada saat dia kena sudah campak. terkonfirmasi campak. Contohnya yang paling mudah terkonfirmasi campak itu tadi ruamnya udah muncul biasanya. Nah, kita kasih sebagai pertama fungsinya memang untuk memperkuat sistem imunnya. Kedua, mencegah untuk komplikasi mata menjadi lebih berat. Contohnya tadi yang mengalami kebutaan dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melindungi epitel atau jaringan mukosa atau dinding saluran napasnya agar lebih terlindungi dari kerentanan untuk menjadi peradangan yang lebih berat dari penyakit campak ini. Nah itu yang sering masyarakat nggak tahu karena kita kan biasanya kasihnya cuma paracetamol, obat batuk saja, tetes mata saja, seperti itu. Bener gak sih dok, katanya ada juga yang ngomong kalau campak itu diselimuti, jangan mandi, gitu kata mitos masyarakat. Biar dia keluar galau ruamnya, kalau udah keluar bahaya katanya. Bener gak sih dok? 3 isu yang wajib saya luruskan mumpung lagi live boleh nih, dok. Ya. Pertama, mau dia campak, mau dia cacar atau penyakit dengan ruam apapun wajib mandi. Nggak ada hubungannya mandi dengan dia akan jadi keluar atau apa. Iya malahan kan mungkin banyak bakteri dok ya kalau nggak mandi. Kalau nggak mandi nanti campaknya sembuh kena penyakit lain. Iya. Tapi memang harus dilihat kalau anaknya lagi fase demam mungkin kita pertimbangkan mandinya pakai air hangat seperti biar nggak menggigil. Kedua selimutan. Tergantung juga kalau anaknya lagi demam tinggi kita selimutin malah jangan tambah jadi. Iya. Walaupun kita niatnya biar anaknya keringetan cepat, biar nanti demamnya cepat reda. Tapi sebenarnya situasional. Kalau memang anaknya tampak kedinginan dan memang kaki tangannya dingin ya mungkin bisa kita selimuti. Tapi perlu kita ingat juga dengan berselimut, maka udara panasnya terperangkap di dalam, takutnya nanti malah suhu tubuhnya nggak turun. Dan yang ketiga isunya tadi biarlah keluar galau ya. Iya, biar dia keluar galau. Nggak ada hubungan sembuh lebih cepat dengan dia keluarnya lebih banyak. Nggak sebenarnya. Iya, anak-anak yang imunitasnya bagus sudah imunisasi kadang ruamnya itu tidak sebanyak anak-anak yang tidak imunisasi. Tidak imunisasi. Pernah dapat pasien yang ternyata cuma sampai leher dan badan aja itu pun nggak rata, nggak sampai kaki tangan ada. Tapi sembuh juga tetap. Jadi nggak berkorelasi dia antara keluar semua seluruh tubuh dengan kecepatan sembuhnya, enggak kok. Singgonya panas-panas kan. Badan lah panas diselimuti pula biar banyak tadi. Nah, dokter terus kalau sudah sembuh, Dok. Kalau sudah sembuh tuh
dulu tuh pernah juga gatel-gatel, agak gatel dok. Bener gak sih dok? Bener. Soalnya memang agak gatel dok. Itu karena apa dok? Bener, biasanya kalau dia sembuh itu kan kulitnya itu udah mulai menghitam, terus juga udah mulai ngedatar, dan agak sedikit kering. Nah, kondisi apalagi ditambah habis demam, penguapan udara, penguapan dari kulit itu lebih tinggi, dan kulitnya memang kelembapannya berkurang, itu yang biasanya bikin gatel dia di fase mau sembuhnya. Ya. Kalau udah kayak gitu sebenarnya nggak usah digarut, nanti takutnya nanti malah nambahin lecetnya aja. Dia hilang sendiri kok seiring waktu. Biasanya nggak lama dia. 1-2 hari setelah ruamnya udah mulai reda, biasanya gatalnya udah mulai hilang. Oke. Nah dok, kalau kembali ke vitamin A tadi dok, vitamin A itu kan dimakan atau dikonsumsi pada saat kita lagi sakit. Nah kalau setelah kita sembuh, penanganannya seperti apa? Apakah vitamin A itu boleh kita konsumsi terus dok? Kalau vitamin A kan memang sudah jadi program pemerintah ya, Iya. di mana anak-anak itu biasanya dapat 2 kali dalam setahun. Kalau nggak salah di bulan Februari sama Agustus tuh. Jadi kalaupun mau konsumsi, ikutin yang program pemerintah aja, rutinnya yang tiap 6 bulan. Jadi tidak perlu diminum tiap hari. Karena anjuran kita memang 2 hari itu ternyata dari penelitian sudah cukup untuk proteksi di diri kita. Meningkatkan imunitas, menjaga epitel, dan untuk melindungi komplikasi di mata. Seperti itu. Nah kalau makanan dok, yang mengandung vitamin A itu apa dok? Oh, yang paling kita kenal tuh, yang ada di sop, wortel. Oh, ya kan ya. wortel. Tapi sebenarnya rata-rata setiap sayuran, setiap buah-buahan ada kandungan vitamin A-nya. Jadi memang dikonsumsi rutin saja setiap hari. Iya. Tapi jangan pula pas lagi campak, malas nak beli vitamin A ke apotik, suruh makan wortel banyak-banyak. Iya, ada efektif juga nanti. Memang kita anjurkan untuk konsumsi vitamin A khusus pada saat fase sakitnya. Nanti setelah sakitnya, vitamin A kita dapatkan dari makanan rutin kita sehari-hari saja. Iya, baru dapat ilmu juga nih, karena sebanyak-banyak pernah kena campak, tidak pernah dok dikasih vitamin A. Cuma dikasih obat penurun panas, demam, disuruh istirahat, sama minum banyak-banyak. Iya, biasanya dapat vitamin A kalau sudah berobat ke dokter anak atau ke rumah sakit kan ya. Karena infonya kayaknya nggak nyebar memang untuk tata laksana. Penyakit campak ini dok, kalau di anak-anak yang di bawah 10 bulan, apa kata dokter tadi ya, di bawah berapa bulan ya itu ya. Nah itu seberapa bahayanya dok bagi si anak? Oh, yang di bawah 5 tahun ya? Iya. Di bawah 5 tahun itu lebih atau di bawah 1 tahun ada juga dok? Iya. Nah itu seberapa bahayanya kalau dari dia di bawah 1 tahun itu dok? Di bawah 1 tahun itu lebih kerentanan imun, karena memang anak-anak ruam tetap keluar dok ya? Iya, akan tetap keluar juga. Yang paling kita khawatirin itu sebenarnya kalau dia di bawah 9 bulan, karena dia bukan ibunya nggak mau imunisasi, memang belum waktunya imunisasi. Nah itu seperti apa dok kalau ketemu? Makanya saya berapa kali dapat kenanya yang di bawah 9 bulan, ujung-ujungnya pasti dirawat karena komplikasinya lebih rentan terjadi memang. Terutama di batuk yang lebih intens, anaknya tampak sesak. Belum lagi kalau kita, nah ini yang masyarakat nggak tahu juga, tidak ada obat batuk pilek yang aman untuk anak di bawah 6 bulan. Jadi kalau misalnya kenanya nih di 5 bulan nih, dia ada keluhan batuk yang intens nih. Gimana itu? Kita akan sama pusingnya dokter anak dengan ibunya. Karena kenapa? Kita akan berkejaran dengan gejala batuknya intens, takut dia nambah sesak, tapi kita mau nyari obat yang aman buat dia. Sedangkan kita tahu dia belum ada perlindungan, belum ada imunitas tambahan karena belum waktunya imunisasi. Nah, makanya banyak sekali faktor yang bisa bikin gejalanya memang lebih berat daripada anak-anak yang lebih besar usianya. Seperti itu. Apakah ASI bisa membantu dok? Sangat bisa membantu sekali. Di saat umur segitu ya? Karena di ASI itu ada sebagian imunitas dari ibunya yang dibagi ke anaknya. Iya, makanya salah satu edukasi yang kita berikan adalah kalau anaknya masih menyusu, terutama ASI, kalau bisa pas dia lagi fase demam itu ASI kan lebih sering. Karena selain memang kalau dapat asupan ASI lebih banyak lebih bagus, kan anak kalau demam biasanya juga sebentar-sebentar menyusunya. Jadi cara ngakalinya tetap supaya asupan cairannya terpenuhi, kita caranya ASInya jadi lebih sering kalau memang dia menyusunya jadi sebentar-sebentar seperti itu. Biasanya anak yang di bawah umur 6 bulan dia terkena itu karena penularan juga dok ya? Penularan. Kalau dari kasus di lapangan paling sering kakaknya duluan kena, dicium kakaknya. Oh iya, betul. Serumah lah itu dok ya? Iya. Dek beradik tadi ya? Pacak bahari-hari emaknya tadi itu. Bener-bener. Nah dok kalau soal wabah penyakit campak ini ada pasti dok ya? Ada. Nanti kita cerita lagi tapi boleh. di segmen terakhir boleh diceritakan lagi. Iya, pemirsa kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan banyak yang dapat ilmu dari informasi kita, khususnya di tema kita adalah hari ini penyakit campak. Jangan kemana-mana pemirsa, kita bakal balik lagi sudah yang lewat Siko ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah
ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Acara ini dipersembahkan oleh Iya pemirsa, terima kasih masih setia di PAL TV, tentunya di program Pesona Sehat dengan tema kita hari ini penyakit campak bersama Dr. Yusardi Reska SPA, dokter spesialis anak RSUD Siti Fatimah. Kita sudah ngobrol banyak tadi pemirsa di segmen pertama, segmen kedua perihal penyakit campak ini spesialis untuk anak ya, bagaimana pencegahannya, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana kita sebagai orang tua harus lebih aware lagi di sekitaran, apalagi kalau lagi di mall, ngajak anak ke playground, ngajak anak ngumpul-ngumpul bareng keluarga ataupun bareng kawan-kawan arisan, mak-mak muda ya, apalagi ya, tolong diperhatikan lagi kalau ada di sekitarnya ada yang lagi sakit, itu anaknya harus lebih ekstra lagi dijaga untuk kesehatannya. Bener dok ya? Iya bener. Iya. Dok kita lanjut lagi dok. Jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga tuh di belakang layar tadi tentang apa yang sedang terjadi di bulan-bulan terakhir ini dok ya. Jadi dokter sudah ngomong sekitar 4 bulan terakhir ini wabah campak khususnya untuk anak-anak ini lagi maraknya nian. Dan kadang mama-mama muda khususnya ini kadang-kadang nggak tahu dok seperti apa. Boleh dok diceritakan sedikit? Iya, jadi memang bukan cuma di Palembang, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi memang di dunia ini lagi wabah campak dalam beberapa bulan terakhir ya. Terakhir kali info yang saya dapat itu kalau nggak salah kita Indonesia ini nomor 2 di dunia jadi untuk wabah campak ini. Nomor 2 di dunia? Iya. Sumsel sempat di posisi 4 untuk di Indonesia kalau nggak salah. Jadi kenapa bisa terjadi wabah? Karena ternyata angka cakupan imunisasi kita itu tidak seindah yang ada di statistik. Ternyata pada saat sudah terjadi wabah campak seperti ini dan ditanyakan ke orang tua, ternyata anak yang belum imunisasi atau yang terlambat melakukan imunisasi itu sangat banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga memang ada 2 yang terjadi. Pertama, banyak anak-anak yang jadinya tidak kebal atau tidak ada perlindungan terhadap campak sehingga mudah terjadi campak. Dan kedua, capaian imunisasi salah satu yang pengen kita capai itu adalah kekebalan imunitas atau herd immunity. Nah itu juga tidak tercapai. Dimana kalau anak yang sudah melakukan imunisasi dan di lingkungan atau di masyarakat itu lebih banyak yang imunisasi, maka terjadi kekebalan kelompok namanya. Jadi anak yang tidak imunisasi pun bahkan terlindungi. Tapi ternyata dari berapa bulan ini yang saya temukan anak yang tidak mendapat imunisasi ini banyak juga. Sehingga mungkin kekebalan kelompoknya itu tidak optimal tercapai seperti itu. Oh seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi memang harus diperhatikan lagi ya. Nah kalau yang tidak pernah imunisasi dok atau imunisasinya tidak lengkap tapi anak-anak ini umurnya sudah
di luar dari batasnya, Dok. Iya. Nah, itu apakah masih bisa kita kejar untuk imunisasi, Dok? Oke, jadi memang ada program dari Dinas Kesehatan dan bahkan dari IDAI sendiri itu namanya program imunisasi kejar. Nah, ini memang yang tidak sampai ke masyarakat. Jadi banyak sekali orang tua ditanya, Bu, kenapa anaknya nggak imunisasi? Oh, anak saya udah 5 tahun, Dok. Imunisasi campak kan umur 9 bulan dan 1,5 tahun. Iya. Takutnya nggak dibolehin lagi oleh puskesnya. Nah, ternyata pada anak-anak yang terlambat imunisasi, kita akan lakukan yang namanya catch-up immunization atau imunisasi kejar. Di mana kayak contohnya nih, imunisasi campak. Ternyata masih bisa dikejar sampai anak usia 18 bulan. 18 bulan, maaf, 18 tahun. 18 Jadi tahun. kalau anak usia 5 tahun, 6 tahun, dia belum dapat imunisasi campak nih. Orang tuanya baru aware karena ada wabah sekarang. Iya. Bisa disusul atau bisa dikejarkan di fasilitas kesehatan terdekat, di klinik-klinik praktik dokter atau di rumah sakit seperti itu. Bisa dilakukan. Bisa, Dok ya. Itu Bisa. apakah seluruh imunisasi yang terlewat atau ada beberapa imunisasi saja yang bisa? Hampir semua imunisasi itu bisa kita kejar sebenarnya. Cuma memang beda-beda untuk tiap imunisasi waktu kejarnya. Contoh kayak campak dan DPT itu batas kejarnya bisa sampai 18 tahun. Tapi ada kalau batasnya. untuk PCV, imunisasi yang untuk mencegah pneumonia, Iya. itu hanya bisa kita kejar sampai usia 5 tahun. Terus yang untuk TBC yang bikin bakat di lengan Iya, kanan itu bisa sampai 1 tahun. Bahkan ada juga imunisasi yang kayak rotavirus mencegah muntaber atau Iya, diare iya. yang berat, itu hanya bisa dikejar sampai usia 6 bulan. Jadi tiap imunisasi itu punya waktu atau masa kejar yang berbeda-beda. Batas-batasnya, Dok ya? Iya, benar. Nah, kalau berarti campak ini sudah pasti bisa, Dok ya? Bisa dikejar. Nah, itu tadi di mana, Dok? Di Siti Fatimah ada, Dok ya, programnya? Kalau di Siti Fatimah, saya sendiri ada buka program poli imunisasi kejar. Jadi kalau untuk saya sendiri buka di setiap hari Kamis pagi itu kita akan selalu membuka layanan imunisasi kejar. Dan vaksinnya kita sediakan gratis dari pemerintah seperti itu. Gratis dari pemerintah? Dari pemerintah. Jadi kalau yang misalnya ada yang rumahnya dekat situ atau punya kendala mungkin vaksin di fasilitas kesehatan terdekatnya sedang habis, bisa mampir ke Siti Fatimah setiap hari Kamis pagi. Insya Allah bisa dibantu untuk mengejar imunisasi yang tertinggal. Tidak hanya campak, tapi imunisasi lainnya juga. Seperti itu. Nah, itu Iya. pemirsa, jangan takut ini gratis. Daripada kita nak ngeluarkan duit besar, kaget, lebih baik kita imunisasi B dulu. Iya, anaknya. benar. Nah, Dok, kalau untuk imunisasi sendiri, sebenarnya masih ada juga, Dok, kan yang terkena walaupun kita sudah imunisasi. Iya, benar. Nah, seperti apa itu, Dok? Jadi, ini saya bantu luruskan di masyarakat ya. Iya. Banyak orang tua nganggap, Dok, ngapain imunisasi? Iya. Ponakan saya, tetangga saya imunisasi kena juga. Masih kena. Jadi, imunisasi itu bukan berarti kita akan 100% tidak akan kena penyakitnya. Jadi kita ibaratkan imunisasi itu kayak kita pakai payung kalau hujan. Oke. Jadi imunisasi ini berupa payung, berupa perlindungan berupa payung, di mana bakteri, virus berupa hujan. Jadi kalau kita punya payung, kita tidak akan kena hujan deras, nggak akan basah kuyup. Tapi cipratannya masih mungkin kena. Pasti. Jadi masih mungkin anak kita tersebut walau sudah divaksin lengkap, masih mungkin terkena penyakit. Tapi setidak-tidaknya kalaupun dia kena penyakit tersebut, komplikasi beratnya tidak akan terkena seperti itu. Jadi perlindungannya di 2 lapis. Pertama melindungi dari terkena, kedua melindungi kalaupun terkena tidak sampai menjadi berat. Jadi untuk imunisasi tetap disarankan untuk dilengkapi seperti itu. Oh gitu. Nah pentingnya imunisasi ini pemirsa ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti juga ada yang namanya, bukan nanti ya, sekarang pun sudah ada imunisasi kejar. Ya, nah di Siti Fatimah sudah ada program dari dokter juga sudah ada dan bahkan gratis. Nah Ya, yang belum imunisasi campak jangan sampai kagetlah campak baru nyesel ya. Karena walaupun campak sudah diimunisasi tetap kena juga, Ya. tapi tingkatnya itu levelnya itu tidak tinggi. Iya, tidak berat. Tidak berat ujungnya tuh, tidak sampai mungkin sesak napas tadi, Iya, Dok ya. Ya itu. Nah, Dok kalau jenis-jenis vaksinnya, Dok, boleh Dok dijelasin Iya. kalau untuk vaksin campak ini? Jadi vaksin campak sendiri kita berikan pada anak itu sebanyak 2 kali. Yang normal jadwal sebenarnya ya, yaitu di usia 9 bulan dan usia di 18 bulan. Untuk jenis vaksinnya sendiri ada 2 jenis vaksin yang beredar di masyarakat, yaitu vaksin MR dan MMR.
MR itu measles rubella, jadi perlindungannya terhadap campak dan campak Jerman yang ringan tadi. Vaksin MMR ada M+ di tengahnya itu adalah mumps atau gendongan. Jadi mana yang bisa diberikan, dua-duanya bisa. Misalnya ternyata MMR tidak tersedia nih, karena yang dari pemerintah ini biasanya dapatnya MR bukan MMR. MMR ini biasanya memang berbayar. Nah, kalau misalnya memang dapatnya bisa MR dua-duanya tidak masalah, terlindungi juga. Dapat MMR dua-duanya bisa juga, atau salah satunya MR, satunya MMR tidak ada masalah juga. Karena perlindungannya tetap akan dapat kok, walaupun cuma mumps-nya atau gendongan cuma dapat sekali ini misalnya, tetap dapat perlindungan juga kok. Nah dok, kita sudah di penghujung acara ini. Dokter boleh sedikit himbauan closing statement-nya buat masyarakat ataupun pemirsa mengenai tema kita hari ini, dok. Silakan. Baik. Jadi bagi para ibu-ibu dan orang tua sekalian, penyakit campak ini memang saat ini menjadi wabah karena memang penularannya itu sangat tinggi ya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk mencegah anak kita itu terkena campak, yang pertama adalah lengkapi dulu imunisasi atau vaksinasinya. Jadi bagi para ibu, orang tua di rumah yang merasa anaknya masih belum mendapat sama sekali atau sudah sekali tapi belum boosternya, dilengkapin dahulu untuk mencegah campaknya itu bisa ada perlindungan atau imunitas di tubuhnya. Lalu yang kedua, jaga anaknya, kalau memang ada temannya yang sakit, harap hindari dari kontak terutama pada saat batuk dan bersin, sering-sering menganjurkan anak untuk cuci tangan, dan hindari dulu kerumunan yang berlebih, di mana yang kita memang curigai bisa jadi menjadi tempat atau menjadi sarana untuk penyebaran campak tersebut. Dan kalau anak ibu terkena campak, tidak usah khawatir, bisa lakukan penanganan dini dulu seperti memberikan minum yang cukup, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan juga bisa memberikan obat-obat standar seperti penurun panas. Namun apabila dirasa gejalanya mulai memberat atau berat, bisa membawa ke rumah sakit atau di praktek dokter spesialis anak seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Ya, mari. Sukses selalu, sehat terus pemirsa ya. Amin. Dan terima kasih sudah hadir di Pesona Sehat dokter. Iya. Pemirsa, terima kasih juga buat pemirsa yang sudah nonton Pesona Sehat dari segmen pertama sampai segmen ketiga. Kita sudah kupas dengan penyakit campak tema kita hari ini. Jadi intinya pemirsa, daripada mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati pemirsa ya. Saksikan terus Pesona Sehat setiap hari Selasa dari jam 3 sampai jam 4 sore cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat
akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingatnya anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih-lebih pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah. Baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, nih kita makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap lah. Ya, Nene. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria, Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Asal kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Enggak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di jigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka.
secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu memang. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Kak, hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Otomatis kan Bil? Itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila, habis hujan muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor Komnas HAM untuk lapor situasi depan dan Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Apa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan? Halo. Woi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Ini cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya anak kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi.
Demi kau, tidak apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta? Woi, maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi, ngampuk kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngampuk kau tuh namanya esai. Kau nih yang dah. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli kayak gitu. Oh. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Cepet kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bah? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan.
Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas, dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit, dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya, kalau diabetes lebih kepada pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak ya. Kalau misalkan asam urat, ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh ya. Jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadu padankan tadi. Bukan hanya obat saja,
Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat, tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala, ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo, nah vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang, makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah ini perlu ada pembukaan tadi. Nah ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Baik. Begitu Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya Nisa. Nah tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak, tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional, kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya, Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus. Jadi setiap obat habis, obat habis kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik. Maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi, Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak. Oh, enggak tinggi. Ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Stroke-nya apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya, Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul, Bu. Sudah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya, Pak. Pusingnya ya, Bu. Baik. Jadi seperti ini, Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi, Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala, ya, Bu. Ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan kalau hanya obat dan obat saja ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami, Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Iya, itu di situ lebih dominasinya di situ, Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Kok ini sampai ke mata Pak ya, Pak? Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari, Pak. Iya, jadi terlalu ini ya, Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang, Pak. Clear ya, Bu, dia pusing ya, Bu. Baik. Gitu. Karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf, Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani, Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi, Bu. Ya, silakan bisa datang di bawah nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai
pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Nah, itu karena komplikasi tadi apa? Diabetes sama kolesterol. Baik. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya, tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, oh saya gelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa gelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Ya, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang uang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan. Jadi titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Bukanya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata oh Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya. Pulangnya pas jam 5, silahkan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya. Untuk Anda ada servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga. Jadi mungkin nanti kita jelaskan kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Dan Bapak Yono ya? Iya, silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Oh, darah tinggi, hipertensi ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Budi kan jelaskan Pak Yono. Silakan. Jadi hipertensi ya. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure, nah menjadikan tadi. Ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah itu kan ininya. Nah, kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya. Saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti. Kalau kami sering terapi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah, ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total biar sampai sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang ada satu tadi
statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih, kenapa? Nah, karena tadi perlu ada penanganan, bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat, ya. Jadi satu paket ini, satu dipadu-padankan, insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal, biar jangan turun naik, ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, amin ya untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten. Ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah ini kalau Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya, jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu, ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya? Karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi. Gitu. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Iya, kalau Bu. asam lambung, Iya Bu. itu maksudnya apa ya? Terus kok di badan tuh terasa Lemas? dan apa keringat dingin terus? Gitu. Keringat dingin, terus dada sering sek-sekan Bu, ataupun senit-senit ya Bu? Kalau perut mual. Perut mual ya Bu, diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya, di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Ya 1 minggu. Iya Bu? 1 minggu. Satu minggu ini, baik Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini, ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu, yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin, dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak Ibu mungkin ini baru seminggu atau 2 minggu, bisa nanti herbalnya bisa dengan kunyit ya. Kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis, harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya, itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu, tapi didiamkan, tapi sering kumat, dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal, atasi diabetes, kolesterol, asam urat, dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda, dan ini dia pemirsa tayangannya.
Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stavanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di Pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, Pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar Pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus tampak masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuman kemarin kolesterolnya itu 740. Ya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400? Baik. Baik, ya Allah. Ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau
jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantung yang mengambil itu tidak bisa keambil, Pak. Nah, di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo, Pak? Ya, halo, ya. Pak. Nah, itu terjadi akhirnya pembengkakan dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga, Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal, Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya, Pak. Diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya, iya. Untuk awalan ya, Pak. Itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami, alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi, ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga, Pak. Iya, ini perlu ada penanganan, Pak. Silahkan segera mungkin, karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah. Iya, Pak. Pak, insya Allah saya mau sowan. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan, Pak ya Allah, tapi dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Betul sekali. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal, Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat, harus saja. dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali. Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan-pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi, itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah, ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan klokro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak? Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu rasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Iya, tapi kalau saya melakukan aktivitas itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Gitu Pak. Kenceng ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya dari umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar.
ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan, karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya, biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami, Pak Hermawan ya, Mas ya, untuk kesembuhan total. Banyak sekali yang seperti Anda, bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah, ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya, Pak ya. Baik, silakan. Nanti bisa langsung datang. Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut, ya. Itu aja. Iya. Soalnya dulu saya itu pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan-pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti ini kok bisa diperbaiki total. Ya, baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Meirna Sugiyarti Putri. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali hadir menjumpai Anda Liputan Metropolis Sore. Berbagai informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Meirna Sugiyarti Putri dan berikut Liputan Metropolis Sore selengkapnya. Ya, mengawali informasi kita yang pertama, pemirsa, distribusi air bersih Perumda Tirtamusi di sejumlah wilayah Palembang belum sepenuhnya normal, menyusul proses normalisasi pasca perbaikan kebocoran pipa transmisi di Jalan Demang Lebar Daun, Jembatan Bengkel Pas. Baik pemirsa di rumah, sekarang saya Ica Tiffany bersama juru kamera Muhammad Aidil sedang berada di Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di Jembatan Bengkel Pas, untuk memantau kebocoran pipa oleh Perumda Tirtamusi. Dari data Perumda Tirtamusi, kebocoran ini mempengaruhi beberapa pengaliran ke wilayah yang terdampak, seperti pengaliran ke wilayah Aryodila sampai Trikora, kemudian Bangraya, DMA Sintraman, Zuria sampai Swadaya, Bypass Demang, Sukabangun, dan Angkatan 66. Baik pemirsa, sekarang Ica sedang bersama Bapak Direktur Operasional bersama Bapak Rahmat. Izin Bapak, terkait kebocoran pipa mulai perbaikannya dari jam berapa dan kerusakannya apa Pak? Perbaikan kebocoran ini kita mulai penyetopan pengaliran itu sekitar jam 20 semalam. Perbaikan itu sudah hampir selesai, namun ada bagian dari alat sambung kita yang di bawah itu tidak mencukupi, maka harus diperbaiki kembali. Dan saat ini sudah dalam proses penyempurnaan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ke depan sudah dapat uji coba untuk distribusi. Saat ini pelanggan yang terdampak itu sekitar 35.000 pelanggan dari total 38.800. Ada sekitar 5.000-4.000 pelanggan itu masih bisa kita tanggulangi dengan dibantu pengaliran dari instalasi di rambutan maupun dari instalasi gandus.
Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Nah, pemirsa, pengatasan sementara dalam perbaikan diberikan air toren gratis dan juga air tangki gratis kepada pelayanan publik seperti rumah sakit ya, kantor dinas di jalur terdampak dan ke masyarakat melalui call center. Pipa yang sebelumnya rusak ini memberikan dampak sebanyak 86% dari 38.841 sambungan langganan. Total yang terdampak adalah 33.523 dan saat ini perbaikan sebentar lagi rampung. Saya Ica Tiffany dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terkait dugaan korupsi pengadaan lampu jalan pada hari Senin, suasana di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang terpantau sepi. Meski demikian, aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sehari pasca penggeledahan, aktivitas di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang tampak lengang. Hanya terlihat sejumlah pegawai yang menjalankan aktivitas perkantoran seperti biasa, sementara beberapa kendaraan dinas terlihat terparkir di halaman kantor. Belum terlihat adanya aktivitas khusus maupun pernyataan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Palembang. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang juga belum menyampaikan hasil maupun barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah menangani puluhan perkara korupsi. Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai 655 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar press release capaian kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Penerangan Hukum, serta jajaran pejabat bidang Pitsus Kejati Sumsel. Di hadapan para awak media, Kejati Sumsel memaparkan berbagai capaian penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang Januari hingga Juni 2026. Selain menangani puluhan perkara korupsi, Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai 655 juta rupiah. Ditambahkan, Kejati, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Adapun penyelamatan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 904 miliar 16 juta 58.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel. Kemudian penyelamatan keuangan negara di Kejari ini hanya 655 miliar 179 juta 662.269 rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketut juga memaparkan sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Di antaranya, dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, periode 2019-2025. Dalam kasus tersebut telah ditetapkan seorang tersangka dan penyidik turut menyita sejumlah aset berupa 1 unit sepeda motor Harley Davidson Road Glide, emas batangan dan logam mulia seberat lebih dari 224 gram, serta uang tunai sebesar 395 juta rupiah. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, liputan Metropolis sore akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ngapo merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana?
nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening apa tuh perengat-perengut apa kena pinjol apa cemas aku nih. Taunya kok peningan tak kuliah bae. Sudah sepening. Pempek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa enggak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus saya mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa mata sama buat kaca mata. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah malah lah, kau daftar sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah mana? Pembak. Siapa namanya mbak? Nama aku Mei mbak. Nah adalah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam mbak ini. Iya mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah,
Cacam. Tulah aku nang ambek jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Mau aku cek kopi pati pindah ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk daerah, memperkuat ekspor sekaligus membuka lapangan kerja. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus memperluas pasar ekspor Sumatera Selatan. Saat ini kelapa asal Sumatera Selatan telah rutin dikirim ke China, Thailand, dan Vietnam. Bahkan Thailand yang dikenal sebagai negara penghasil kelapa kini menjadi salah satu negara tujuan ekspor kelapa asal Sumatera Selatan. Untuk mendukung pengembangan usaha tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng BUMN dan memberikan pendampingan, terutama akses pembiayaan bagi para pelaku usaha muda. Pemerintah juga akan mendorong peremajaan kebun kelapa agar pasokan bahan baku tetap terjaga dan mampu menopang peningkatan ekspor di masa mendatang. 3 negara yang sudah pasti, yang sudah selama ini berjalan, yakni China, Thailand, dan Vietnam. Kita nggak nyangka ya Thailand import dari kita. Sementara itu, eksportir Rian mengatakan setiap hari gudang tersebut mampu memproduksi sekitar 7 ton kopra dengan bahan baku yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.
Ekspor kelapa asal Sumatera Selatan ini dilakukan secara rutin ke Cina, Thailand, dan Vietnam. Bahkan pengiriman ke Thailand dapat mencapai 50 kontainer dalam satu kali pengapalan. Sebulan itu bisa berapa kali sih? Kalau untuk kita yang ekspor ke Thailand aja per minggu itu kurang lebih di 50-an, 50 kontainer per season satu minggu. Bukan dari sini aja. Tapi bukan dari daerah sini aja kayak gitu. Banyak ya? Iya, kita dari Jambi kita ambil, dari Lampung, terus dari Palu. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kerusakan jalan dan kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung yang terus menjadi keluhan masyarakat direspon oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menyiagakan personil Dinas Perhubungan, kendaraan derek, serta alat berat di sejumlah titik rawan kemacetan. Jalan lintas Jalan Tim Palembang Betung, Pak, ya mungkin kondisinya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui kondisi jalan lintas timur Palembang Betung saat ini masih mengalami banyak kerusakan. Selain jalan bergelombang, kemacetan juga sering dipicu kendaraan yang mengalami pecah ban, mogok, hingga kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi dampak kemacetan, mulai 1 Juli Dinas Perhubungan Sumatera Selatan diperintahkan bersiaga di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi kemacetan. Selain itu juga menyiapkan kendaraan derek dan alat berat agar penanganan kendaraan bermasalah dapat dilakukan lebih cepat. Kadang-kadang itu kan karena ada trouble ya, ada yang pecah ban, ada yang rusak. Ini yang mengakibatkan itu. Solusinya, saya akan instruksikan mulai tanggal 1 Juli ini untuk standby mobil derek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Musni Wijaya, mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota untuk menempatkan personil, kendaraan derek, dan alat berat di jalur tersebut. Meski demikian, kendala yang dihadapi saat ini adalah kendala derek maupun alat berat kerap kesulitan menembus antrean panjang ketika terjadi insiden di lokasi. Jadi memang kita sudah merencanakan untuk menempatkan alat-alat berat karena memang banyak terjadi kemacetan. Memang pertama kondisi jalan ya. Yang kedua memang sering terjadi eksiden dalam artian kecelakaan, kemudian ban kempes, segala macam seperti itu. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bersama pihak terkait akan menyiapkan pola penanganan yang lebih efektif agar kemacetan dapat segera diurai. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kebijakan pemerintah pusat soal dana transfer ke daerah tahun 2027 mendatang akan kembali dipangkas. Dinilai Wali Kota Palembang akan berdampak pada sektor pembangunan, pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Menanggapi wacana pemangkasan TKD, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan sudah meminta BPKAD dan tim TAPD untuk mencermati wacana tersebut lantaran pada pemangkasan sebelumnya sudah terbilang cukup besar. Saat ini pemerintah Kota Palembang tengah menyusun bahan pertimbangan untuk diajukan ke Kemendagri lantaran dana TKD sangat dibutuhkan untuk pembangunan, pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Ke depan saya minta ada pertimbangan. Saya sudah minta konsepnya seperti apa, kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan juga masalah program kemasyarakatan itu anggaran. Maka dari kita kemarin minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat. Ratu Dewa menegaskan jika TKD tahun 2027 dipangkas akan berdampak pada berbagai sektor seperti pembangunan. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua,
maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Anda masih bersama kami pemirsa. Pihak DLH Kota Palembang berencana menambah durasi sanksi membersihkan fasilitas umum menjadi 3 hari bagi pelaku pembuang sampah sembarangan. Lantaran sanksi yang sudah ada belum menimbulkan efek jera. Pemerintah Kota Palembang terus gencarkan penerapan peraturan Wali Kota nomor 17 tahun 2026 tentang sanksi membuang sampah sembarangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ahmad Mustain, sebelumnya pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi denda Rp500.000 atau hukuman membersihkan fasilitas umum selama 1 hari.
Berdasarkan saran dari berbagai pihak, sanksi membersihkan fasilitas umum yang diberikan masih terlalu ringan. Untuk itu direncanakan sanksi akan ditambah seperti membersihkan tempat ibadah selama 3 hari berturut-turut, namun penambahan sanksi tersebut masih akan diajukan ke penyidik pegawai negeri sipil. Sanksi itu harus sampai ke titik efek jera. Kalau memang sanksi membersihkan tempat ibadah itu terlalu ringan, durasinya diperpanjang menjadi 3 hari berturut-turut dengan tetap pemantauan. Itu akan kami sampaikan kepada PPNS yang menentukan hukuman, karena kewenangan hukuman yang dijatuhkan itu ada di PPNS. Sandi Pratama, PAL TV. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Ombudsman, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP. Rapat ini membahas polemik sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang. Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan ini difokuskan untuk mencari solusi atas polemik pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang. Usai rapat, Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan SPMB tahun 2026 dinilai tidak menemukan pelanggaran yang bersifat mendasar. Meski demikian, DPRD Sumatera Selatan akan terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Tidak ada masalah, kita tinggal berkoordinasi dengan kementerian, karena memang siswa itu butuh untuk sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Mondia Boni, menyampaikan pihaknya akan segera mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul, termasuk melengkapi sarana dan prasarana di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang. Mencari solusi bagi SMA 11 dan SMA. Kedepan diharapkan kualitas layanan pendidikan lebih lagi dan pelaksanaan SPMB lebih optimal. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, para sopir speedboat di dermaga bawah Ampera mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi ini membuat biaya operasional meningkat karena mereka terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang lebih mahal. Sulit mendapatkan Pertalite dikeluhkan para sopir speedboat di dermaga bawah Ampera Palembang. Sopir speedboat mengatakan belum tersedia SPBU khusus untuk pengisian BBM transportasi sungai, sehingga para sopir harus mengisi bahan bakar di SPBU darat. Dalam 2 bulan terakhir, antrean Pertalite semakin panjang karena banyak pengguna kendaraan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Akibatnya, para sopir kerap tidak kebagian BBM dan memilih membeli Pertalite eceran dengan harga sekitar Rp3.000 lebih mahal per liter demi tetap melayani penumpang. Minyak apa, Pak? Pertalite lah. Pertalite lah. Iya. Ya susah carinya itu ya. Harga tinggi lah kalau susah carinya. Kalau saja 2 bulan lah, 2 bulan yang belakang ya mahal lah. Sampai 13.000, 12.000 itu harganya. Penumpang untung, kalau dapat penumpang ngambloki. Susah kadang itu belinya juga. Tidak ada juga SPBU-nya. Itu kalau 110 liter. Iya, kalau isi itu. Kadang sih. Full itu ya? Iya, full. Selama ini masih dapat kebagian. Untuk harga sendiri seperti apa, Pak? Harga minyak 13 per liter. Kan? Iya. Para sopir berharap pemerintah bersama Pertamina dapat menghadirkan SPBU khusus bagi transportasi sungai agar kebutuhan BBM lebih mudah dipenuhi dan biaya operasional tidak semakin membebani mereka. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Sore. Oh, Dem. Peningan kepala aku.
Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikirin anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Mari. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau, keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliahkan anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Anda masih bersama kami, pemirsa. Ratusan pelayat mengantarkan kepergian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica ke tempat peristirahatan terakhir pada Senin 29 Juni. Dalam prosesi tersebut, keluarga meminta penanganan perkara dilakukan secara objektif. Keluarga juga meminta pemerintah menjamin rasa aman bagi seluruh tenaga kesehatan. Siap-siap di tempat. Keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica meminta aparat penegak hukum menangani perkara meninggalnya Dr. Ica secara objektif dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta yang ada. Permintaan tersebut disampaikan ayah Dr. Ica, Gabriel Pakenoni, saat prosesi penghormatan terakhir di rumah duka di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, NTT, Senin 29 Juni. Ia juga berharap seluruh tenaga kesehatan maupun profesi kesehatan lainnya agar mendapat jaminan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun. Minta permohonan 2 poin. Yang pertama, tegakkanlah kebenaran dan keadilan sesuai data dan fakta yang ada. Yang kedua adalah berikanlah rasa aman dan nyaman di dalam pelaksanaan tugas dan tugas pokok dan fungsi daripada tenaga-tenaga kesehatan. Usai prosesi penghormatan terakhir, jenazah Dr. Ica diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Ratusan pelayat yang terdiri atas keluarga, kerabat, sejawat, dan masyarakat turut hadir memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Viandinando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah. Kali ini bantuan diberikan kepada RA Masito, korban ledakan gas LPG yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bunda Palembang. Suasana haru menyelimuti ruang perawatan saat perwakilan PMPB Sumsel menyerahkan bantuan dan memberikan dukungan moral kepada RA Masito beserta keluarganya.
Kehadiran rombongan PMPB Sumatera Selatan menjadi bentuk kepedulian sekaligus memberikan semangat agar pasien segera pulih dari cedera yang dialaminya. Bantuan tersebut disalurkan atas arahan Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Sekretaris PMPB Sumsel Meli. Meli menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian PMPB Sumsel terhadap sesama, terutama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga pasien serta menumbuhkan semangat untuk terus berjuang menjalani proses pemulihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami PMPB Sumsel berkesempatan membesuk warga yang kena musibah ledakan gas LPG. Ibu RA Masito di Rumah Sakit Bunda mewakili Bapak Yusuf Malaya, Ketua PMPB Sumsel, bersama para kabin dan pengurus-pengurus lainnya. Semoga beliau lekas sembuh dan PMPB selalu memberikan bantuan yang terbaik buat masyarakat. Melalui aksi sosial ini, PMPB Sumsel berharap kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga warga yang tertimpa musibah tidak merasa sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, pencebaran anak sungai di Bukit Laba kembali dikeluhkan oleh warga. Informasinya akan hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Anda masih bersama kami, pemirsa. Anak sungai di kawasan Jalan Putri Rambut Selako, Kelurahan Bukit Laba, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, kembali tercemar hingga membuat kondisi sungai menghitam dipenuhi buih.
Ya, bersama TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Arul Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan langsung dari kantor Kecamatan Ilir Barat 1. Pemirsa, di mana bersama persoalan pencemaran anak sungai di kawasan Jalan Putri Rambut Selaku, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 kembali dikeluhkan warga. Pasalnya anak sungai ini pemirsa kembali mengeluarkan bau yang tidak sedap serta perubahan warna. Lantas bagaimana tanggapan dari kantor Kecamatan Ilir Barat 1? Berikut laporan selengkapnya. Kondisi anak sungai di Jalan Putri Rambut Selako, Kecamatan Ilir Barat 1 kembali memprihatinkan. Terlihat air sungai tampak menghitam dan dipenuhi buih, serta menimbulkan bau tidak sedap, yang diduga berasal dari limbah tahu yang masih dibuang ke aliran sungai. Sebelumnya pemerintah bersama instansi terkait telah menekankan para pengusaha tahu untuk membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sebagai upaya mengantisipasi pencemaran. Namun berdasarkan laporan warga, kondisi sungai kembali memburuk sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Baiklah bersama TV, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu staf di Kecamatan Ilir Barat 1 untuk menanyakan terkait dengan kondisi anak sungai yang ada di Kecamatan Ilir Barat 1. Selamat siang, Bapak. Ini Bapak siapa? Dengan Indra Aslin selaku Kasitratif Kecamatan Ilir Barat 1. Ya, Bapak. Beberapa waktu lalu kita sudah mengetahui bahwa di sini untuk pencemaran anak sungai itu sudah dilakukan penanganan seperti IPAL dan juga sanksi untuk beberapa pelaku. Ini bagaimana sekarang masih ada keluhan terkait dengan anak sungai tersebut? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, baiklah. Nah, jadi terkait masih adanya limbah yang jatuh ke anak sungai yang ada di Kelurahan Bukit Lama, khususnya di Jalan Putri Rambut Selako, perlu kami jelaskan bahwa kami dari pihak kecamatan telah melakukan upaya-upaya bersama dengan Dinas OPD terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kota Palembang, menunggu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup apa upaya yang harus diberikan peringatan-peringatan kepada pelaku usaha tersebut. Baik, terima kasih Bapak Indra Asin atas wawancara. Ya, bersama TV itu tadi wawancara bersama dengan Bapak Indra Asin yang memang pemirsa Kecamatan Ilir Barat 1 terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kenyamanan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 1 tetap terpenuhi agar anak sungai di sini tetap menjadi bersih dan tidak mencemarkan lingkungan. Pemirsa, itu adalah laporan selengkapnya dari saya Muhammad Arul Kamal dan juru kamera Suryadi mengabarkan. Pemirsa, para ASN di Palembang diberikan bekal oleh Kepala Pusat Bela Negara Kemenhan RI untuk bertanggung jawab dalam pekerjaannya sebagai bentuk bela negara. Menjunjung tinggi keteladanan, integritas, disiplin, serta tanggung jawab dalam bekerja merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai bela negara yang harus dimiliki setiap pekerja. Sikap bekerja keras, profesional, serta mengutamakan kepentingan bangsa menjadi modal penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kepala Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Parhulutan Mampaung mengatakan, melalui pendidikan bela negara, setiap pekerja diharapkan memiliki rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta kemampuan awal dalam membela negara sesuai profesi dan bidang pengabdiannya. Kepada para aparatur pemerintah, termasuk juga dari organisasi yang lain, tujuan kita adalah untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Melalui penguatan karakter tersebut diharapkan lahir sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan mampu menjadi teladan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaulat. Suryadi, PAL TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis sore setiap hari hanya di PAL TV Bebang Pujokito. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Bebang Pujokito dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Mera Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini